Bab 1134 banding 1134. Jiki terus berbicara, sementara itu, Parlemen Federal terutama dibagi menjadi dua sisi, fraksi Hawk dan fraksi Dov, dan juga fraksi independen tetap. Namun, fraksi independen memiliki jumlah karyawan yang relatif lebih rendah dengan hanya lebih dari 20 orang, jadi itu tidak banyak bicara dalam banyak masalah kritis. Kemudian ketika Akademi Shrek menarik diri darinya, fraksi independen tanpa pemimpin dan pengaruhnya semakin lemah. Petik 2. Gaya pemerintahan yang disebut Hawk fraksi pemerintahan relatif radikal dan kuat. Faksi menganjurkan perang sebagai kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, fraksi Dov adalah kebalikannya. Gaya pemerintahan fraksi Dov adalah konservatif dan lembut. Fraksi memprioritaskan perdamaian secara keseluruhan dan tidak mengadvokasi perang, bahkan mempertahankan sikap yang agak menentang terhadap beberapa penelitian dan pengembangan militer. Fraksi Dov selalu berasumsi bahwa terlalu banyak penelitian tentang senjata jiwa tentu akan menghasilkan mempercepat penipisan benua sumber daya dan merugikan perkembangan umat manusia. Namun, fraksi Dov mengadvokasi penelitian dan pengembangan dalam eksplorasi ruang angkasa untuk mencari lingkungan baru yang sesuai dengan kondisi kehidupan kita di luar angkasa. Mengenai hal ini, fraksi Hawk juga mendukung karena mereka berpikir bahwa federasi seharusnya memiliki kekuatan bersenjata yang bahkan lebih kuat sehingga mereka dapat menjajah ketika mereka menjelajahi luar angkasa karena tidak ada yang tahu jika ada bentuk kehidupan lain di luar angkasa. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri tanpa kemampuan yang kuat? Petik 2. Kedua faksi memiliki justifikasi masing-masing. Dengan demikian, masing-masing faksi ini memiliki kelompok pendukung setia. Tang Wulin memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam. Biar ku tebak, Pagoda Roh adalah pendukung kuat dari fraksi Hawk. Di sisi lain, Akademi Shrek dan Tang Sekte kita lebih mendukung fraksi Dov. Jiki mengangguk. Cukup benar. Selama periode-periode sebelumnya, Akademi Tang Sekte dan Shrek kami selalu menjadi pendukung fraksi Dov. Meskipun Akademi mengundurkan diri dari parlemen, lagi pula para siswanya masih tersebar di seluruh dunia, toh. Di sisi fraksi Dov, bahkan ada beberapa pemain kunci di fraksi Hawk yang berasal dari akademi kami. Ini juga alasan mengapa akademi tetap netral. Di sisi fraksi Hawk, pendukung paling langsung adalah Spirit Pagoda dan pertempuran God Hall. Mereka dianggap sebagai pilar utama fraksi Hawk. Meski begitu, sebagian besar masyarakat condong ke fraksi Dov, khawatir sumber daya benua akan habis sebelum waktu karena perang. Dengan demikian, fraksi Dov mendominasi parlemen sebagian besar waktu, hingga kejadian ini terjadi. Petik 2. Ledakan hebat dari dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah mengubah status quo. Fraksi Dov hendak memperkuat posisinya di atas fraksi Hawk. Kemudian serangan itu menyebabkan penghancuran Akademi Shrek, dan Sekte Tang kita sangat menderita karena fraksi Hawk mengambil sikap ofensif dan memimpin opini publik dengan Agung Roh Kudus dan berhasil menang. Setelah pemilihan ulang, fraksi Hawk menduduki lebih dari 110 kursi di parlemen, dominasi absolut sehingga bahkan sebagian besar fraksi independen berada di pihak fraksi Hawk. Menjadi sangat sulit bagi fraksi Dov untuk memiliki pengaruh terhadap situasi politik sekarang. Petik 2. Pikiran Tang Wulin berlari dengan kecepatan tinggi setelah mendengarkan penjelasan Jiki. Orang bisa menyimpulkan banyak tentang situasi politik di Parlemen Federal yang bisa diketahui hanya dengan mendengar kata-katanya. Akademi Shrek dan Tang Sekte dihantam bencana, jadi fraksi Hawk milik federasilah yang mendapatkan keuntungan terbesar, tanpa keraguan. Sementara itu, Pagoda Roh dan Aula Perang Dewa adalah pendukung di belakang fraksi Hawk. Meskipun tidak ada bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa mereka berhubungan dengan kultus Roh Kudus, pergantian peristiwa benar-benar bermanfaat bagi mereka. Selain itu, bahkan jika mereka tidak terlibat, apakah hubungan mereka yang mungkin diabaikan? Markas Spirit Pagoda dan Shrek City terletak sangat dekat. Secara relatif, pengaruh roh pagoda atas benua bahkan telah melampaui pengaruh Sekte Tang. Pada saat itu, mengapa kota Shrek dan Pagoda Roh tidak dipilih sebagai target dari dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Kalau begitu, dampak yang dihasilkan di benua itu akan lebih besar. Dengan demikian, sama sekali tidak mungkin untuk tidak mencurigai Pagoda Roh. Tang Wulin menyipitkan matanya saat aura memancar dari seluruh tubuhnya sedang mengalami transformasi. Daftar nama ada di sini. Yang berwarna biru mewakili fraksi Dov,
merah mewakili fraksi Hawk dan putih adalah fraksi independen. Jiki mendorong setumpuk daftar nama tepat di depan wajah Tang Wulin. Hanya dengan menilai warna di permukaan, Tang Wulin bisa melihat bahwa jumlah fraksi Hawk sangat banyak. Fraksi Hawk sendiri memiliki lebih dari 50% kursi. Sepertinya tidak ada banyak perbedaan. Fraksi Dov memiliki lebih dari 80 kursi juga. Jika mereka berhasil memenangkan fraksi independen, kata Tang Wulin. Bukan itu masalahnya. Jiki buru-buru berbicara, kita tidak bisa menilai kursi parlemen pada angka saja. Pada kenyataannya, pemilihan akhir untuk fraksi Dov dan fraksi Hawk masih tergantung pada dukungan publik untuk menentukan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan. Dalam sejarah parlemen, perbedaan yang sangat besar jarang terlihat. Selain fraksi Hawk yang berkuasa saat ini, juga telah menentukan bahwa fraksi Dov tidak akan membuat keuntungan yang signifikan untuk waktu yang lama. Periode waktu. Fraksi Elang sangat licik. Meskipun mereka selalu mendukung perang, mereka mendukung slogan menjaga pertempuran di luar wilayah kita. Pada saat yang sama, mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk memastikan keselamatan prajurit kami dengan kemampuan terbaik mereka. Juga, beberapa percobaan serangan Roh Kudus dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan kematian yang tinggi bagi warga negara kami. Pada kenyataannya, fraksi Hawk memiliki peringkat persetujuan 65% dan D ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Aku mengerti. Ketika dia berbicara, dia membaca daftar nama di tangannya. Sebagian besar nama dalam daftar nama tidak dikenalnya. Kadang-kadang, dia akan menemukan beberapa nama yang agak akrab seperti kakek Yue Zhengyu, kakak lelaki tentara yang mewakili Korps Tentara Selatan. Anehnya, dia adalah anggota fraksi Hawk. Selain itu, ia adalah anggota biro tetapi bukan wakil pembicara. Tidak ada seorang pun dari tentara Dewa Darah yang memegang jabatan di parlemen dan ini mungkin karena tentara Dewa Darah relatif independen. Nama-nama yang akrab dengan Tang Wulin dari Sekte Tang tidak muncul sekalipun pada anggota daftar nama parlemen. Itu hanya seolah-olah mereka benar-benar disapu bersih dari daftar. Dia bisa mengatakan bahwa prasangka parlemen terhadap Sekte Tang sangat parah. Sepertinya parlemen sangat tidak menyukai kita, iya. Kata Tang Wulin dengan suara berat. Jiki tersenyum pahit dan berbicara, ini telah menjadi masalah lama yang dimulai sedini sebelum berdirinya Federasi Douluo. Pada kenyataannya, Sekte Tang kami berdiri dengan kokoh di sisi Kekaisaran Bintang Luo. Jika bukan karena kita, Kekaisaran Bintang Luo akan lama hancur. Pada saat itu, Yang Maha Kuasa tanpa waktu yang setara, Es Suci Douluo Huo Yuhao, mengandalkan usahanya untuk menekan pendahulu federasi, Kekaisaran Matahari Bulan. Berhasil mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo. Akibatnya, secara relatif, status kita di Star Luo jauh melebihi pagoda roh di sana. Tentu saja, pagoda roh seharusnya dibangun sendiri oleh Holy Ice Douluo juga. Hanya itu pagoda roh modern telah berpaling dari niat aslinya dan tidak lagi seperti apa ketika Ice Douluo suci menemukannya bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Dia telah mengunjungi Kekaisaran Bintang Luo sebelumnya, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang masalah ini, karena bahkan Putra Raja Naga adalah murid dari Sekte Tang. Sekte Tang dianggap sebagai leluhur besar yang mendirikan Star Luo Empire. Untuk alasan itu, Sekte Tang masih bisa mempertahankan kekuatannya di sana. Pada awalnya, ketika Tang Sekte masih mendapat dukungan Akademi Shrek, tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah federal bahkan jika mereka sangat tidak puas dengan kita. Para pejabat pemerintah yang dipilih oleh anggota parlemen selalu ingin menurunkan moral kita. Itu hanya karena fondasi yang kuat dari akademi dan markas kami yang berlokasi di kota Shrek sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan pada kami. Aku tidak berharap bahwa mereka akan menggunakan serangan Roh Kudus pada kami kali ini dan mereka melakukan seperti itu trik jahat. Sekte Tang kita akan segera menjadi organisasi ilegal di benua ini. Petik 2. Tang Wulin tertawa dingin. Apakah mereka mencoba menghilangkan rintangan untuk membersihkan jalan menuju perang dengan Kekaisaran Luo Star? Mungkin mereka takut kita akan mengirimkan pesan ke Kekaisaran Star Luo. Jiki mengangguk. Sangat mungkin. Dengan demikian, pengaruh awal kita terhadap tentara sedang diusir dan ditekan sedemikian parahnya. Bahkan ada orang yang dianiaya. Situasinya sama sekali tidak terlihat baik. Tang Wulin bisa membayangkan itu. Masalah dan hubungan dalam hal ini tentu rumit. Namun,
Jelas bahwa kasus ini adalah hasil dari keberadaan Sekte Tang yang mengganggu kepentingan penghasut perang. Sekte Tang selalu memiliki profil rendah dibandingkan dengan Pagoda Roh, sehingga orang-orang biasa bahkan tidak menyadari penganiayaan Sekte Tang. Saat ia mendengarkan analisis Jiki, Tang Wulin terus membaca daftar nama. Dia tiba-tiba melihat nama yang sangat dikenal ketika tatapannya mendarat di daftar nama fraksi DOF. Kenapa dia ada di sini? Tang Wulin menunjuk jari ke nama biru, suaranya penuh keheranan. Itu adalah Molan. Nama itu tidak asing lagi bagi Tang Wulin. Dia adalah konduktor dari kereta jiwa yang dinaiki Tang Wulin sejak lama. Dia tidak keberatan mengorbankan dirinya untuk melindungi para penumpang di kereta. Dia lolos dari kematian dan memang Roh Kudus Douluo Yali yang menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Heaven Dou City dikejutkan oleh serangan Roh Kudus, sementara sesuatu terjadi di pihak Tang Wulin juga. Dia berusaha menghubungi Molan, tetapi dia tidak pernah berhasil menghubungi nomor kontak aslinya. Dia benar-benar tidak berharap melihat nama yang dikenalnya di sini. Meski begitu, apakah Molan ini benar-benar Molan? Bab 1135. Tang Wulin merasa heran tetapi tatapannya mulai berubah segera setelah itu. Apakah kamu berbicara tentang dia? Orang ini adalah bintang politik yang naik dari fraksi DOF. Omong-omong, dia memiliki pengalaman hidup yang agak menyedihkan. Dia pernah menjadi konduktor kereta jiwa. Kemudian, dia menjadi pahlawan ketika dia melindungi orang-orang biasa selama konfrontasi dengan Roh Kudus Cult di mana dia terluka parah. Ayahnya awalnya konsul surga Dou City dan anggota parlemen. Namun, ayahnya meninggal dalam serangan Roh Kudus Cult. Pada waktu itu, dia adalah anggota pejabat Heaven Dou City atas permintaan ayahnya. Ketika Heaven Dou City berada dalam kekacauan, dia menonjol dalam memimpin para petugas untuk menangani keadaan darurat. Bukan saja ayahnya dikorbankan, tetapi suami dan anaknya meninggal juga dalam ledakan besar. Dia mengalami kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa untuk menghibur orang-orang biasa sambil tetap mengendalikan sepenuhnya situasi. Dia benar-benar wanita yang kuat. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Jiki, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam di hatinya. Konsul Mohu telah meninggal dan bahkan suami dan anak Sister Molan adalah. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Tang Wulin mengepalkan tangannya tanpa sadar. Pemujaan Roh Kudus. The Holy Spirit Cult. Petik 1. Tuan-tuan roh jahat ini yang telah melakukan dosa tidak akan mati dengan damai. Tang Wulin penuh dengan kegilaan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sesudahnya? Tanya Tang Wulin erat ketika dia menekan emosi di dalam hatinya. Jiki menjawab, Nyonya Molan menerima dukungan besar Heaven Dou City, terutama dari rakyat jelata. Selama pemilihan ulang parlemen, dia dinominasikan ke posisi perwakilan Heaven Dou City. Dengan demikian, dia menjadi salah satu anggota termuda dari parlemen dari fraksi DOF. Secara bersamaan, dia memegang jabatan wakil konsul untuk Heaven Dou City, sedangkan jabatan konsul dipegang oleh wakil ketua parlemen. Sebagian besar urusan ditangani oleh Nyonya Molan. Dia telah bertindak aneh belakangan ini selain tidur, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Seolah-olah dia berusaha mati rasa untuk melupakan rasa sakit. Petik 2. Tang Wulin merasa gelisah saat mendengarkan Jiki. Di mana dia sekarang? Apakah dia di surga Dou City atau Mingdu? Tanya Tang Wulin. Jiki berbicara, parlemen baru-baru ini mengadakan pertemuan pleno ketiga, jadi dia seharusnya berada di Mingdu. Agenda pertemuan adalah untuk membahas penggunaan kekuatan militer di Kekaisaran Luostar. Tang Wulin mengangkat alisnya. Bisakah kita menemukan tempat tinggalnya? Jiki menjawab, kita harus bisa melakukan itu. Namun, karena kedengkian Roh Kudus, keamanan untuk anggota parlemen sangat ketat sekarang. Bahkan jika kita dapat menemukannya, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Anda tahu dia. Tang Wulin mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum pahit. Sister Molan, apakah kamu masih baik-baik saja? Dengan hati yang berat, Tang Wulin meninggalkan titik kontak Tang Sek. Dia telah memperoleh banyak dari perjalanan ini. Bermanfaat baginya untuk memahami situasi politik benua secara keseluruhan. Namun, dia juga menerima berita tentang kematian keluarga Molan. Tang Wulin naik taksi dan menuju ke asosiasi Mingdu Blacksmith. Tidak peduli seberapa ketat keamanannya, dia akan memikirkan cara untuk bertemu Sister Molan. Jika bukan karena hal lain,
dia hanya ingin menghiburnya. Sedangkan untuk keamanan, Tang Wulin cukup yakin bahwa ia bisa melewatinya dengan mudah. Asosiasi Minggu Blacksmith tidak lebih kecil dari markas Asosiasi Blacksmith yang terletak di Heaven Dow City. Bagaimanapun, kota Minggu adalah ibu kota federasi, jadi pekerjaan penempaan berkualitas tinggi juga diminati. Anehnya, Tang Wulin merasa bahwa tempat itu sunyi ketika dia berjalan ke Asosiasi Pandai Besi Minggu. Bukankah seharusnya tempat ini diisi dengan aliran pandai besi yang tak ada habisnya? Meskipun orang-orang yang memilih untuk menjadi pandai besi sedikit, masih ada banyak pandai besi yang peringkatnya rendah dan menengah. Banyak pandai besi di bawah peringkat 3 bahkan bukan penguasa jiwa. Mereka mengandalkan kemahiran mereka dalam keterampilan mereka untuk mencari nafkah. Bagaimanapun, logam yang ditempa oleh orang-orang ini cukup baik untuk menghasilkan mesya biasa. Meskipun demikian, Tang Wulin menggambarkan tempat yang dilihatnya di tingkat pertama Asosiasi Pandai Besi yang luas sebagai sepi. Ada kurang dari 10 pandai besi. Tempat itu tampak kosong luar biasa dan hampir tidak ada staf layanan di sekitar. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin berjalan ke konter dengan bingung. Staf layanan di sisi lain konter berdiri. Halo, bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk sebuah misi, atau apakah Anda seorang pandai besi? Tang Wulin menjawab, saya pandai besi dari tempat lain. Apa yang terjadi di sini? Mengapa pergaulan begitu sepi? Staf layanan berbicara dengan senyum pahit, tempat itu telah ditarik oleh militer. Mungkinkah Anda belum menerima perintah permintaan militer? Ada kemungkinan perang yang akan datang, sehingga militer mempekerjakan pandai besi dengan upah tinggi. Terutama pandai besi di bawah peringkat 5. Militer menyediakan sejumlah besar logam langka untuk ditempa pandai besi, jadi ini adalah kesepakatan yang menarik bagi pandai besi yang mencoba menerobos ke alam penempaan roh. Oleh karena itu, ada begitu sedikit pandai besi di lantai kita. Namun, kesepakatan daftar permintaan militer tidak begitu menarik bagi pandai besi di atas peringkat 5, tetapi pandai besi peringkat tinggi tidak pada tingkat kita. Petik 2. Setelah mendengarkannya, Tang Wulin heran. Aku pikir parlemen sedang mempertimbangkan kemungkinan pengiriman pasukan kita untuk berperang. Mengapa mereka mempekerjakan pandai besi? Staf layanan tersenyum dingin. Apa maksudmu mempertimbangkan? Kupikir mereka sudah mengerahkan pasukan lebih awal. Aku punya teman di ketentaraan yang sudah dipindahkan ke Issea. Sebagai formalitas, parlemen hanya melakukan penilaian. Tang Wulin mengerutkan kening. Apakah situasinya mencapai tingkat ini? Fraksi Hawk benar-benar tidak sabar. Petik 1. Meskipun situasi menguntungkannya ketika dia berusaha untuk membangun kembali Akademi Shrek, dia benar-benar tidak ingin menyaksikan upah perang. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasa senang dengan Star Luo Empire, tetapi semua orang di Star Luo Planet adalah manusia. Begitu perang dilancarkan, orang-orang pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dimengerti, terima kasih. Apakah ada misi penempaan yang tersedia, seperti yang berpangkat lebih tinggi? Tanya Tang Wulin. Tentu saja, misi penempaan saat ini menumpuk seperti gunung. Jika Anda pandai besi peringkat 3 atau peringkat 4, misi penempaan kami tidak ada habisnya. Bolehkah aku melihat lencana pandai besi Anda? Tang Wulin tersenyum dan mendapatkan lencana pandai besi sebelum dia menggantungnya di depan dadanya. Lencana memiliki latar belakang emas dengan cahaya bintang hitam. 7 bintang hitam berkilauan dengan cahaya menghiasi lencana. Setelah melihat lencana, staf layanan langsung terpana. Dia berkata, 7 bintang. Seorang santo pengrajin. Di dunia pandai besi, lencana digunakan untuk mewakili pangkat dan status seseorang. Bahkan untuk divisi besar di Minggu, masih sangat jarang menemukan Saint Craftsman. Lencana pandai besi dikategorikan sebagai berikut. 1-2 bintang. Latar belakang biru dengan bintang-bintang putih, Tuan. Bintang 3-4. Latar belakang oranye dengan bintang-bintang kuning, Grandmaster. Bintang 5-6. Latar belakang putih dengan bintang ungu, Master Craftsman. 7-8 bintang. Latar belakang emas dengan bintang hitam, Saint Craftsman. 9 bintang. Latar belakang putih emas dengan bintang-bintang merah, Divine Craftsman. Begitu lencana Tang Wulin ditunjukkan, ia segera mengungkapkan bahwa ia adalah Saint Craftsman yang bisa melakukan penempaan jiwa. Dia jarang ditemukan dan berada di puncak semua pandai besi di seluruh benua.
Alasan mengapa Master Baju Zirah Pertempuran tiga kata jauh lebih sedikit daripada dua Tuan Baju Zirah Pertempuran di benua itu bukan karena dua ahli baju zirah pertempuran belum berkembang sampai sejauh itu, tetapi karena terlalu sedikit pengrajin Sein. Mereka terlalu sibuk menempa armor pertempuran tiga kata. Armor perang tiga kata perlu dibuat dengan logam berkualitas tinggi, dan pandai besi harus memulai dari awal jika prosesnya gagal. Dengan demikian, banyak master armor pertempuran dua kata lebih suka menyimpan armor pertempurannya daripada meningkatkan tanpa jaminan dan dukungan finansial yang memadai. Dengan demikian, setiap Sein Craftsman memiliki status yang dihormati di dunia pandai besi atau bahkan seluruh benua. Itu hampir sama dengan pangkat Presiden Divisi dari Asosiasi Pandai Besi Kota. Bab 1136-1136. Meskipun staf layanan tidak mengenal pria parubaya dengan fitur yang tidak menarik, ia telah mengungkapkan statusnya. Tidak ada yang berani memalsukan identitas Sein Craftsman bintang 7. Meskipun Asosiasi Pandai Besi tidak menikmati status setinggi Asosiasi Mesia, Presiden Asosiasi Pandai Besi adalah anggota parlemen. Pengrajin surgawi Zhen Hua adalah anggota parlemen. Apalagi dia juga salah satu anggota biro. Dia ada di antara nama-nama yang dikenal Tang Wulin dalam daftar. Zhen Hua bertindak sebagai salah satu pemimpin di fraksi independen. Maaf, aku tidak sadar kau adalah pengrajin Sein. Staf layanan tidak berani menyalahkan Tang Wulin karena tidak memperlihatkan lencananya. Bahkan, Tang Wulin tidak akan mengenakan lencananya jika bukan karena terlalu sedikit orang di level ini. Kalau tidak, dia akan diawasi seperti binatang langka oleh orang-orang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku hanya di sini untuk mencari tahu tentang misi yang tersedia. Tingkat mana yang aku tuju? Staf layanan berlari keluar dari belakang meja. Tolong izinkan saya membawa Anda ke sana. Sein Craftsman, orang itu Sein Craftsman. Sein Craftsman ada di sini. Militer Federal mengambil inisiatif untuk menghubungi semua Sein Craftsman di asosiasi kami dengan harapan mereka dapat mengambil bagian dalam perang. Kondisi yang ditawarkan sangat murah hati, beberapa bahkan memberikan jiwa roh hitam buatan manusia yang dibuat pagoda roh sebagai tanda. Aku bertanya-tanya mengapa orang ini ditinggalkan. Petik 2. Tang Wulin memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Jiwa roh hitam buatan manusia sebagai imbalan. Federasi sangat murah hati. Namun, saya khawatir harga dari jiwa roh hitam buatan manusia ini sangat tinggi. Pagoda roh pantas reputasinya sebagai peneliti terkemuka dalam jiwa roh di dunia saat ini. Petik 1. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa pagoda roh berada dalam posisi berkuasa hari ini karena kontribusi mereka dalam penelitian jiwa-jiwa roh. Keberhasilan jiwa roh buatan manusia yang baru dikembangkan menandakan peningkatan di dunia tuan jiwa. Karena kurangnya binatang jiwa di benua saat ini, hampir semua tuan jiwa berada di bawah kendali pagoda roh sampai batas tertentu. Sebagai contoh, jika pagoda roh mengeluarkan perintah untuk tidak menjual jiwa roh kepada guru jiwa tertentu, kultivasi guru jiwa akan sangat terpengaruh. Tang Wulin khawatir bahwa dia perlu menghadapi masalah ini ketika dia membangun kembali Akademi Shrek di masa depan. Dia naik lift dan keluar di lantai 4. Level 4 memiliki lebih sedikit orang daripada level 1. Tidak ada aula yang luas, hanya lorong-lorong. Tang Wulin menduga bahwa ini adalah lokasi untuk bengkel penempaan peringkat tertinggi asosiasi. Sangat sedikit Sein Craftsman yang ada. Tidak ada lebih dari 3 bahkan untuk divisi Mingdu yang besar. Seorang wanita muda yang cantik berdiri di depan Tang Wulin. Dia bertanya kepadanya dengan senyum di wajahnya, Sein Craftsman yang terhormat, apa yang bisa saya bantu? Tidak ada keraguan bahwa sudah ada kabar tentang identitas Tang Wulin. Aku ingin mengambil beberapa misi. Remunerasi yang diminta adalah dalam bentuk koin federasi. Sebagai Sein Craftsman, seseorang diizinkan untuk mengajukan remunerasi yang diminta, tetapi tidak memilih misi seseorang. Tentu, tidak masalah. Meskipun wanita muda itu sedikit heran, dia langsung setuju. Mungkinkah Sein Craftsman kehabisan dana? Dia merasa tidak pasti karena dia tahu bahwa seseorang akan menjadi kaya ketika seseorang menjadi ahli dalam menempa. Bagaimana orang bisa kehabisan dana? Biasanya, Sein Craftsman hanya akan mengambil misi untuk mendapatkan beberapa bahan langka. Kalau tidak, mereka akan sibuk menempa para master jiwa tingkat tinggi yang berharap untuk menerobos menjadi master armor pertempuran tiga kata. Di sisi lain,
seorang Saint Craftsman hampir bisa meminta sesuatu sebagai imbalan atas karyanya. Inilah sebabnya mengapa pandai besi setelah mencapai peringkat tinggi sangat dihormati oleh para pembuat mecha, mekanik mecha, dan bahkan para desainer mecha. Mereka benar-benar jenis langka. Segera, inventaris misi muncul di hadapan Tang Wulin. Tidak ada harga yang tercantum karena harga akan diusulkan oleh Saint Craftsman. Karya Saint Craftsman sangat berharga. Harganya bahkan mungkin tergantung pada suasana hati pandai besi. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Asosiasi Pandai Besi. Meskipun Tang Wulin telah lama menjadi Saint Craftsman, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Akan mudah untuk berurusan dengan masalah moneternya mulai sekarang. Silakan pilih 3 misi yang dapat diselesaikan oleh Saint Craftsman peringkat 7. Adapun harga, silakan tentukan sesuai dengan tingkat pasar. Anda dapat membayar saya setelah penilaian Anda. Juga, saya akan membutuhkan bengkel penempaan, dan tolong bantu saya menyiapkan materi. Petik 2. Iya, layanan yang diberikan kepada Saint Craftsman dilakukan segera dan tanpa kerumitan. Setelah Tang Wulin membuat pilihan, asosiasi akan membantunya untuk mengatur sisa masalah dan mengurangi biaya material dari remunerasi. Bahan-bahan yang disediakan tentunya akan menjadi yang terbaik. Biaya material hampir tidak menjadi perhatian bagi pandai besi peringkat seperti itu. Segera, 3 misi muncul di hadapan Tang Wulin. Semua misi adalah tipe yang sama dan juga yang paling sering diminta dari Saint Craftsman. Itu semua adalah tugas pembentukan logam yang ditempa jiwa. Dia akan melakukan penempaan jiwa pada logam, diikuti dengan membentuk logam ke dalam bentuk yang diminta oleh pelanggan. Dengan kata lain, dia ditugaskan untuk menempa blok pendahuluan armor 3 kata. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum ketika melirik ketiga misi. Itu semua adalah tugas membentuk logam yang ditempa jiwa dari jenis logam yang sama. Itu dianggap level paling mudah untuk Saint Craftsman. Jelas bahwa staf layanan bertindak di sisi konservatif untuknya. Namun, itu sudah cukup baik. Dia tidak memalsukan untuk sementara waktu, jadi akan bermanfaat untuk menggunakan misi ini sebagai latihan. Segera, suara ketukan berirama terdengar dari ruang tempat tingkat tinggi. Kedengarannya segar dan menyenangkan. Tidak ada satupun agitasi dalam suara. Staf layanan yang berjaga di dekat pintu segera merasa santai setelah mendengar suara ketukan. Yulan telah bekerja di level Saint Craftsman selama lebih dari 3 tahun, dan dia hanya pernah bertemu 6 Saint Craftsman selama ini. Tugas pertama yang dia lakukan ketika bertemu Tang Wulin adalah memverifikasi identitasnya. Namun, tidak ada catatan tentang dia dalam sistem. Dia kemudian memverifikasi bahwa lencana Saint Craftsman asli dengan menjalankan pemindaian. Namun, tidak mungkin dia bisa mengetahui identitas asli Tang Wulin karena kebijakan pribadi dan rahasia asosiasi tersebut terhadap Saint Craftsman. Karena itu, ia memilih 3 misi termudah untuk Tang Wulin. Saat ini, dia merasa lega setelah mendengarkan suara ketukan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar seorang Saint Craftsman. Tidak mungkin suara penempaan bisa begitu menyenangkan jika pandai besi itu bukan Saint Craftsman. Selanjutnya, dia harus menjadi pengrajin suci yang berpengalaman. Mungkin, dia lebih dekat ke peringkat ke-8. Dia terlihat berumur sekitar 40 tahun. Umumnya, pandai besi bekerja keras, sehingga mereka terlihat sedikit lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Mungkin, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Seorang santo pengrajin muda, bahkan jika dia sedikit lebih tua, itu masih bisa diterima. Lagi pula, jika aku bisa menjadi wanita Saint Craftsman, maka itu akan menjadi. Wanita muda itu sudah tenggelam dalam fantasi. Di sisi lain, Tang Wulin dalam suasana hati yang berlawanan. Semangatnya sudah menjadi sangat fokus saat dia terlibat dalam penempaannya. Mengikuti peningkatan basis budidayanya yang dihasilkan dari efek garis keturunan Raja Naga Emasnya, Tang Wulin menemukan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memadukan semua yang ia miliki untuk menempa, bahkan aura garis keturunannya juga. Apa perbedaan antara pandai besi peringkat 7 dan pangkat 8? Itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menggunakan paduan roh untuk menempa logam yang ditempa jiwa. Kemampuan memadukan endowmen alami seseorang ke dalam logam sedemikian rupa sehingga seseorang dapat memberikan kehidupan dan spiritualitas pada logam adalah faktor penentu lainnya. Tang Wulin masih pangkat 7 pandai besi karena ia kurang dalam bidang ini.
Dia perlu meningkatkan pemahamannya tentang proses penempaan dan dirinya sendiri secara menyeluruh untuk maju lebih jauh. Sebagai contoh, gurunya, pengrajin Sein Muchen mampu menggabungkan sebagian dari efek khusus yang dihasilkan oleh jiwa bela diri matahari ke dalam logam. Dengan demikian, logam yang ditempa jiwa yang ia hasilkan paling cocok untuk ahli jiwa atribut api, atau untuk master jiwa yang jiwa bela dirinya tidak bertentangan dengan elemen api. Armor pertempuran tiga kata yang dihasilkan dari logam buatan jiwa Muchen menghasilkan kemampuan menyerang seseorang untuk membawa atribut api. Serangan yang dihasilkan sangat kuat tetapi tidak mengkonsumsi kekuatan jiwa seseorang. Itu sama dengan menambahkan endowment alami baru ke master armor tempur, jadi orang hanya bisa membayangkan kekuatan efeknya. Tang Wulin sudah mulai memahami kemampuannya di bidang ini sekarang. Sebelum hari ini, dia baru saja menyentuh pinggiran. Dia masih jauh dari memahami proses menggabungkan endowment alami ke dalam logam selama penempaan jiwa. Namun, hari ini berbeda. Saat dia mulai menempa, dia merasakan perbedaan dalam dirinya. Bab 1137-1137. Segala macam elemen di ruang sekitarnya dengan penuh semangat mengelilingi dia. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam atribut logam. Kekuatan spiritual peringkat domain rohnya memungkinkannya untuk merasakan bahkan perubahan paling cepat sekalipun. Di sisi lain, semua jenis elemen yang dikaitkan sebenarnya menghasilkan efeknya dan terus mempengaruhi logam bersama dengan proses penempaannya. Dia bahkan bisa merasakan perubahan dan pengaruh pada logam yang disebabkan oleh fluktuasi garis keturunan di antara napasnya. Ini adalah manfaat dari kekuatan spiritual yang tinggi. Kekuatan spiritual dapat mencerminkan pengaruhnya pada kemampuan guru jiwa di hampir semua bidang. Apakah itu dalam pertempuran tuan jiwa atau profesi pembantu guru jiwa, akan ada kenaikan yang baik ketika kekuatan spiritual tuan jiwa itu cukup kuat. Dengan demikian, hampir semua master jiwa yang dilengkapi dengan kemampuan luar biasa dalam profesi tambahan mereka memiliki kekuatan spiritual yang agak kuat. Bahkan dengan demikian, hampir tidak ada pandai besi Saint Craftsman peringkat yang memiliki basis budidaya kekuatan spiritualnya di ranah spirit domain. Bahkan pengrajin suci pertama Tang Wulin, Guru Muchen memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual hanya satu tingkat lebih rendah dari dirinya sendiri. Itu sudah cukup untuk pandai besi. Tang Wulin menggunakan basis kultivasi kekuatan spiritual domain rohnya untuk mengalami kedalaman dalam menempa. Rohnya benar-benar tenggelam dalam sensasi dan persepsi tentang logam. Pemahaman tersebut memungkinkan seluruh orang untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan logam. Pada tingkat penempaan jiwa ini, setiap kali ia memasuki proses penempaan jiwa, itu sama dengan dia menciptakan atau menganugerahkan kehidupan dan kecerdasan pada logam. Ini juga alasan mengapa jumlah pandai besi kelas atas jauh lebih rendah daripada desainer, pembuat, dan mekanik. Sebuah logam hidup dengan kehidupan yang kaya dan kecerdasan akan menjadi baju perang atau mesya setelah proses desain, pembuatan, dan mekanik. Bagian selanjutnya hanya difokuskan pada pencetakan logam, sementara hanya ada proses pertama yang melibatkan penciptaan. Itu sudah periode yang cukup lama sejak Tang Wulin memasuki peringkat Saint Craftsman. Kekuatan pemahamannya dalam menempa sangat mengesankan, namun meskipun demikian ia tidak melakukan apa-apa selain memasuki pintu menciptakan kehidupan. Pemahamannya tentang kekuatan hidup kembali ketika dia berada di Pulau Iblis dan juga setiap tugas penempaan yang dia libatkan saat menjadi Saint Craftsman memberinya saat-saat yang sangat penting untuk mengalami dan belajar. Dia berjalan lebih jauh di jalan Santo Pengrajin. Di sisi lain, momen sebenarnya yang memungkinkannya untuk naik dari peringkat 7 Saint Craftsman ke peringkat 8 Saint Craftsman adalah momen ini. Kekuatan spiritual ranking domain rohnya memungkinkannya untuk terhubung sepenuhnya dengan setiap elemen logam sehingga ia dapat mengalami perbedaan antara elemen logam dan elemen alam lainnya dengan cara yang bahkan lebih halus. Sebagai hasil dari pengalaman ini, ia terus membaik. Dia merasa seolah-olah dia adalah induk dari logam yang ditempa di hadapannya sendiri ketika dia terus-menerus mengubah embrio dan menanamkan gen yang menjadi miliknya. Proses penempaan itu panjang dan tahan lama, tetapi tidak terasa apa-apa selain sepersekian detik dalam persepsi Tang Wulin. Setiap aliran cahaya lembut dan fluktuasi spiritual yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kecerdasan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin untuk menawarkan umpan balik kepadanya. Baru pada saat itulah dia sadar dari perendaman total. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menyimpan palu perak berat yang ditempa jiwa di tangannya.
Dia menatap logam yang diletakkan di hadapannya saat bibirnya tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menekan ke logam perak yang tidak muncul apa-apa dari yang biasa dan adegan aneh muncul. Logam perak itu tanpa suara melunak. Itu merayap dan naik ke atas dari ujung jarinya. Dalam sepersekian detik, logam perak menutupi telapak tangannya, diikuti oleh lengannya, siku dan kemudian sampai ke lengannya seperti lapisan baju perang. Itu bahkan lebih aneh bahwa Tang Wulin bisa merasakan kerinduan yang terpancar dari logam. Itu seperti kasih sayang seorang anak yang gembira saat melihat sang ayah dan mengungkapkan kemampuannya kepada ayahnya. Tang Wulin menggeser kesadarannya. Lapisan sisik berbentuk intan telah secara ajaib terbentuk pada permukaan logam yang memiliki bentuk sisik naga emasnya. Tampak sejelas kehidupan dan sisiknya bahkan bertekstur. Dia mengangkat tangannya dan bergetar lembut. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Sama sekali tidak perlu baginya untuk menggunakan palu tempa untuk melengkapi bentuk fondasi logam ini saat ini. Dia bisa dengan mudah menyelesaikan dua langkah membentuk dan membentuk hanya dengan menggunakan kontrol pikirannya. Satu-satunya masalah yang mungkin dia hadapi adalah keengganan untuk berpisah dengan logam ini. Setiap potongan logam yang ditempa jiwa terasa seperti anaknya sendiri. Sangat sulit untuk berpisah dengan anak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Tidak heran Guru Mu Chen pernah mengatakan kepadanya bahwa semakin tinggi pangkat pandai besi, semakin pandai-pandai besi akan menjual produk-produk palsu. Mungkin inilah alasannya. Misi penempaan segera selesai. Meskipun itu adalah permintaan penempaan jiwa yang agak umum, pada peringkatnya itu masih akan menelan biaya toko astronomi. Selain itu, sangat mahal sehingga tidak ada tingkat pasar tetap untuk itu. Hari sudah senja ketika dia keluar dari bengkel penempaan. Dia tidak hanya menghabiskan waktu untuk menempa, tetapi sebagian besar waktu dihabiskan untuk refleksi diri dan pemahaman. Waktu berlalu lebih cepat untuk Tang Wulin sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak ada banyak kesempatan baginya untuk merenungkan pengalaman penempaannya dengan cara yang mendalam seperti hari ini. Namun, dia masih mendapat banyak manfaat dari proses penempaan hari ini. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia pasti akan naik ke peringkat Saint 8 Saint Craftsman ketika dia benar-benar bisa menggabungkan kekuatan spiritual domain rohnya ke dalam proses penempaan. Itu adalah tingkat yang tak terhitung pandai besi mengejar seluruh hidup mereka, namun tidak pernah bisa mencapai. Staf layanan menerima produk dari tangan Tang Wulin dan dibawa ke laboratorium khusus untuk pemantauan presisi. Penempaan jiwa bukanlah masalah sepele karena harganya banyak. Jika produk itu palsu, tidak hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi asosiasi pandai besi, tetapi juga akan mengakibatkan penurunan reputasi asosiasi pandai besi pada saat yang sama. Tang Wulin dibawa ke ruang tunggu yang disediakan untuk menunggu sehingga ia memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk merenungkan selangkah lebih maju tentang keuntungannya dari proses penempaan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang mengetuk pintu. Orang yang kembali dari luar bukanlah resepsionis sebelumnya, tetapi orang yang sudah sangat tua. Mata lelaki tua itu berkilau dengan semangat yang kuat saat dia masuk melalui pintu. Pandangannya jatuh pada Tang Wulin. "Tuan, boleh saya bertanya nama Anda? Saya pada dasarnya berkenalan dengan Saint Craftsman di asosiasi, tetapi saya tidak akrab dengan Anda." "Maafkan ketidaktahuan saya," kata orang tua itu dengan lugas. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa orang yang berdiri di hadapannya itu seharusnya adalah Saint Craftsman berdasarkan pengalamannya. Dia bahkan mungkin bisa menjadi direktur asosiasi Minggu Blacksmith. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara dengan Tang Wulin dengan sikap yang tenang meskipun menyadari status Tang Wulin sebagai Saint Craftsman. Tang Wulin tersenyum. "Saya seorang junior dengan keterampilan yang dangkal. Saya baru-baru ini maju ke Saint Craftsman dan saya adalah murid guru Zhen Hua. Guru saya mengecilkan hati saya dari mempublikasikan identitas saya sebelum menyelesaikan masa magang saya. Saya baru saja menyelesaikan masa magang saya." Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menyerahkan lencana Saint Craftsman yang ditempelkan di dadanya kepada orang tua itu. Lelaki tua itu menerima lencana itu dan menyentuhnya dengan ringan. Ekspresinya segera mengungkapkan rasa hormat. Bagaimana dia bisa tidak mengenali teknik Saint Craftsman dalam menempa? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. "Jadi, Anda adalah murid presiden asosiasi. Tidak heran Anda mampu membuat produk yang luar biasa. Saya Yao Ling dan kebetulan saya adalah presiden cabang Minggu. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan?"
Tang Wulin tersenyum dan berbicara, aku Gu Yue. Dia seharusnya menyebut dirinya Long Yue, tetapi tanpa sadar menggunakan nama Gu Yue ketika dia berbicara. Dia bahkan terkejut pada dirinya sendiri, tetapi perasaan itu disertai oleh beberapa kepahitan yang samar. Gu Yue, Yao Ling berpikir sendiri. Dalam hatinya, nama pria itu agak asing. Sepertinya orang ini adalah murid rahasia Presiden Asosiasi. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun, tetapi jika dilihat dari teknik penempaan dan produk-produknya, standarnya sudah sangat dekat dengan Saint Craftsman peringkat ke-8. Dia bahkan mungkin bisa menjadi Saint Craftsman peringkat 8 yang sudah. Misi penempaan itu terlalu sederhana jadi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan kemampuan penempaannya yang sebenarnya. Saudara Gu Yue jarang datang ke sini ke cabang minggu kami. Tetap tinggal selama beberapa hari sehingga Anda dan saya dapat memiliki pengalaman yang baik dari pertukaran kami. Sudah lama sejak saya terakhir kali bertemu Presiden Asosiasi, apakah dia masih baik? Tanya Yao Ling. Bab 1138-1138. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, ini juga sudah lama sejak saya terakhir bertemu guru saya. Maaf, Presiden Yao, ada sesuatu yang harus saya lakukan, itu sebabnya saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku akan berbicara lebih banyak denganmu saat aku datang berikutnya. Petik 2. Yao Ling berkata dengan ekspresi menyesal, itu terlalu buruk. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Aku baru saja melihat jiwa pemurnianmu. Aku mengagumi pemikiran yang telah kamu masukkan ke dalamnya. Kamu bahkan telah melampauiku dalam beberapa dari detail kecil. Masih ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bisakah Anda memberikan 2 produk jadi ini kepada saya? Saya tidak akan mengubah harga misi. Saya akan membuat 2 logam refined jiwa lain seperti yang diminta oleh pembeli. Petik 2. Tang Wulin terkejut mendengar permintaan itu. Jelas bahwa Yao Ling ingin menjaga 2 produk Soul Refined untuk diteliti. Dia tidak keberatan itu. Ini hanya menunjukkan penghargaan pandai besi lain untuk bakatnya dan bukan hal yang buruk. Tidak masalah. Aku harap itu akan membantu kamu. Yao Ling mengangguk puas. Dia bergegas setelah bertukar informasi kontak dengan Tang Wulin. Meskipun Yao Ling dan Mu Chen sama-sama Saint Craftsman, sebagai presiden cabang minggu posisinya di Asosiasi Pandai Besi dapat digambarkan sebagai bawahan satu orang sementara memerintah lebih dari ribuan. Jika Zhen Hua tidak ada, dia akan menjadi penanggung jawab Asosiasi Pandai Besi. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi pengrajin surgawi. Jika dia bersedia bertemu pandai besi atas produk Soul Refined dengan identitasnya, dampak produk Soul Refined Tang Wulin pada dirinya bisa dibayangkan. Kedatangan Saint Craftsman akan menjadi masalah besar bagi asosiasi. Setelah staf mengkonfirmasi identitas pengrajin suci Tang Wulin, mereka telah mengirim produknya ke Yao Ling pada saat pertama. Yao Ling tidak terlalu terkejut ketika dia mendengar bahwa Saint Craftsman telah datang. Bagaimanapun, sebagai kota terbesar di benua itu, kota minggu kadang-kadang akan dikunjungi oleh Saint Craftsman. Namun, dia sangat terkejut ketika dia melihat produk Tang Wulin. Sebagai Saint Craftsman yang berpengalaman, dia memiliki indera yang luar biasa terhadap logam. Kesan pertamanya adalah bahwa produk ini dibuat dengan sangat baik. Selain aspek-aspek lain, makna yang dikandungnya saja telah melampaui mayoritas Saint Craftsman. Metode penempaan masih relatif tersentak dalam pendapatnya, tetapi pemahaman tentang logam, terutama selama proses memberikan kehidupan dan kebijaksanaan untuk itu melalui soul refinement, dan vitalitas logam ini jelas lebih besar daripada kebanyakan Saint Craftsman. Itu tidak jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan dia. Ini sudah merupakan merek dagang dari Saint Craftsman peringkat 8. Lebih penting lagi, metode yang digunakan untuk memberi kehidupan pada logam berbeda dari metode yang biasanya digunakan. Ini bahkan lebih jarang. Dengan demikian, Yao Ling telah bergegas pada saat pertama. Dia ingin melihat Saint Craftsman mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Lebih penting lagi, potongan logam Soul Refined ini telah memicu sesuatu dalam kemacetannya yang lama mandek. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan memahami jalan pengrajin surgawi hanya dengan melihatnya. Transisi dari menjadi pengrajin suci menjadi pengrajin surgawi sama sulitnya dengan binatang buas yang selamat dari hukuman surgawi binatang buas yang keras yang datang sekali setiap 100.000 tahun, jika tidak lebih. Spirit Refinement memberi kehidupan pada logam. Soul Refinement memberinya jiwa dan kecerdasan tingkat rendah bawaan.
Penyempurnaan surga dari pengrajin surgawi sedang mengembangkan kehidupan dan kecerdasan. Kecerdasannya akan berkembang ke titik di mana ia tidak kalah dengan manusia. Jika kecerdasan seperti itu harus dipasangkan dengan loyalitas absolut, efeknya bisa dibayangkan. Mengapa armor pertempuran 4 kata begitu kuat? Itu karena sifat menyesuaikan diri dan menyempurnakan armor 4 kata itu. Kekuatan keseluruhannya setara dengan tuan rumah lainnya. Armor pertempuran 4 kata limit Douluo praktisnya adalah tiruan dari diri sendiri. Tidak ada keraguan bahwa mecha paling kuat di dunia adalah milik Zhenhua. Namun, mecha merah tidak jarang karena banyak kekuatan besar memilikinya. Mereka semua adalah mecha surgawi, tetapi apa yang membuat mecha Zhenhua yang terkuat? Ini karena dia telah menghabiskan banyak upaya mental dan fisik saat membangun mechanya dengan Heaven Refinement. Itu bukan lagi mecha sederhana, itu bahkan bisa dianggap sebagai pelindung hidupnya. Yao Ling telah berada di level Saint Craftsman peringkat ke-8 selama bertahun-tahun sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada mempromosikan dirinya ke pangkat pengrajin surgawi baginya. Karena itulah dia buru-buru mencari Tang Wulin. Pertama, dia ingin melihat apakah mereka bisa melakukan percakapan yang mendalam. Kedua, dia berharap Tang Wulin setuju untuk mengambil 2 produk ini. Sejumlah besar ditambahkan ke angka di akunnya. Ketika Tang Wulin meninggalkan asosiasi pandai besi, wajahnya memiliki senyum alami. Mungkin itu karena pengalaman mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh ketika dia masih muda terlalu pahit, tetapi dia tidak pernah bisa mengubah sifat serakahnya. Di luar sudah sangat gelap. Tang Wulin tidak segera kembali ke tempat dia tinggal. Sebaliknya, dia mencari sesuatu untuk dimakan. Komunikator jiwanya berdering pada saat ini. Tang Wulin memeriksa nomor itu. Itu dari orang cabang Minggu Tang Sek yang bertanggung jawab, Jiki. Dia mengangkat telepon. Jiki, ya, saya sudah menghubungi anggota parlemen, Molan. Setelah saya menyampaikan pesan Anda, dia setuju untuk bertemu. Besok siang, di sebuah kafe di dekat parlemen. Oke, beri aku alamatnya. Dia mengakhiri panggilan. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah satu generasi telah berlalu. Jika dia mengatur kronologi dengan benar, dia dan Molan tidak berpisah selama itu. Hanya beberapa tahun. Namun, beberapa tahun ini terasa seperti keabadian baginya. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kejadian memiliki efek mendalam pada mereka. Tang Wulin menghela nafas pelan. Saya harap Sister Molan masih baik-baik saja. Petik 1. Dia membayar tagihan dan berjalan keluar dari restoran. Dia berjalan santai di jalan-jalan kota Minggu. Kota Minggu sudah menjadi kota terbesar di benua itu. Namun, karena perkembangan cepat dari interior kota, terutama bagian tengah sudah kelebihan penduduk. Berbagai bangunan tampaknya dibangun tepat di sebelah satu sama lain. Kota itu tampak ramai. Pencakar langit yang tinggi bisa dilihat di mana-mana. Meskipun saat ini malam hari, lampu membuatnya seterang siang hari. Orang-orang yang lelah bekerja pada siang hari sekarang berjalan di jalanan dengan emosi yang lebih santai. Pria dan wanita muda yang mabuk memegang lengan mereka di bahu yang lain adalah pemandangan umum. Beberapa dari mereka bahkan berteriak beberapa kali seolah-olah mereka melelahkan kelelahan mereka dari pekerjaan hari itu. Saat dia berjalan di jalanan, Tang Wulin merasa seolah sulit baginya untuk berbaur dengan dunia baja ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengenang tentang hidupnya di Shrek Academy bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia masih lebih menyukai kemurnian akademi daripada masyarakat yang saling menipu. Sayangnya, akademi itu tidak ada lagi. Dia merindukan suasana belajar di akademi. Bahkan berkelahi dengan Wu Shiduo dan yang lainnya sekarang tampak menyenangkan baginya. God Killer Armageddon telah meledakkan segala yang diketahuinya. Dia masih bisa dengan jelas melihat Wu Shiduo mengekspresikan cintanya kepadanya selama festival tanggal nasib Dewa Laut. Namun, semuanya lenyap seiring waktu. Wu Shiduo sudah tidak ada lagi. Teman-teman sekolahnya semua tewas dalam ledakan hebat itu. Kultus Roh Kudus. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah membenci sesuatu yang seburuk dia membenci kultus Roh Kudus. Ini bukan lagi dendam pribadi, itu adalah Shrek Academy atau bahkan dendam seluruh umat manusia. Dia bisa melihat dari penyergapan Roh Kudus pada pasukan Dewa Darah bahwa tujuan mereka adalah untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka bahkan rela melepaskan pesawat abisal.
Dia melanjutkan langkahnya tetapi bahunya tiba-tiba bergetar. Tang Wulin sedikit terpana. Dia secara naluriah mendongak. Dia begitu tersesat dalam pikirannya sehingga tanpa sadar dia menabrak seseorang di jalan ini. Orang itu jelas tidak sadar juga. Hanya dengan benjolan, orang itu jatuh ke samping. Tang Wulin mengulurkan tangan dan meraih orang itu. Dia menariknya berdiri ketika bau minuman keras memenuhi hidungnya. Campurannya dengan aroma wanita itu tidak menyenangkan. Namun, itu sangat menggoda. Tang Wulin sedikit mengernyit. Dia memandang wanita yang sekarang bersandar padanya. Matanya jelas tampak hilang. Sepertinya dia menatapnya dengan pandangan kabur. Dia berkata dengan wajah mabuk, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dia mulai mendorong dada Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin mendukungnya agar dia tidak jatuh. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia melepaskannya dan bersiap untuk pergi. Dia bukan penggemar bau minuman keras, terutama bau lebat di tubuh wanita ini. Minuman keras adalah keberadaan yang sangat asing bagi Tang Wulin. Namun, dia tahu bahwa alkohol dapat mematikan indera seseorang. Seorang wanita yang telah banyak minum tidak diragukan lagi tidak aman. Ada banyak yang memiliki niat tidak murni. Meskipun dia nyaris tidak melihat sekilas padanya, dia bisa melihat bahwa wanita tadi itu cantik, dan yang sangat menarik pada saat itu. Dia memiliki tubuh yang sangat bagus juga. Dia mengenakan singlet dan rok mini denim. Kaki yang lurus, ramping, dan lurus terbuka. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan rambut panjangnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda sederhana. Kulitnya memerah dan dia memakai riasan tebal dengan bayangan mata biru. Namun, sepertinya dia tidak memakai terlalu banyak pemerah pipi dan bedak. Ini mungkin karena dia menggunakan produk kosmetik kelas tinggi. Bab 1137 jadi ini dia. Wanita cantik berpakaian minim itu berteriak meminta perhatian di jalan-jalan dalam keadaan mabuk. Jika dia bertemu seseorang dengan niat tidak murni, itu hanya masuk akal untuk kehormatannya untuk terancam punah. Namun, Tang Wulin tidak berniat ikut campur dalam kehidupan orang lain. Karena dia memilih untuk berpakaian seperti ini dan menjadi pemabuk ini, siapa yang bisa mengatakan apakah dia berniat berselingkuh atau tidak? Tidak perlu baginya untuk ikut campur. Jadi dia hanya berbalik dan pergi tanpa memikirkannya lagi. Namun, sebuah teriakan yang marah dan membenci mencapai telinganya. Kamu, di mana kamu? Kapan kamu akan keluar dari mimpiku? Tang Wulin berhenti di langkahnya setelah dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini suara wanita yang berteriak itu agak akrab. Dia sepertinya telah mendengar beberapa kata yang sama sebelumnya. Dia secara naluriah berbalik dan menatap wanita itu lagi. Pada saat ini, beberapa pria muda dengan pakaian mencolok berlari menghampirinya. Pria pertama mengenakan singlet kuning, celana pendek dicetak dan sepasang sandal jepit mahal. Haha, ini dia, gadis cantik. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Bukankah kamu bilang kamu hanya pergi ke toilet? Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, mari kita kembali ke minuman kami. Singlet kuning dengan cepat berjalan ke arahnya dan meraih lengannya. Lepaskan aku tidak minum lagi. Aku menyuruhmu pergi dariku. Aku dari tentara. Wanita itu tampaknya telah mempertahankan kesadarannya. Dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan singlet kuning itu terhuyung. Dia tidak marah tetapi tertawa. Tentara, itu bagus. Ayahku anggota parlemen. Ini benar, mari kita gabungkan politik dan militer. Saudaraku, bawa kembali gadis cantik ini. Kita akan terus minum. Para pria muda lain yang datang bersamanya berjalan menghampirinya dengan wajah terkekeh. Mereka terus mengganggu wanita muda itu. Tentara, ketika dia melihat wanita itu dengan riasan tebal, jantung Tang Wulin berdetak kencang. Bel akhirnya berbunyi di benaknya. Apakah itu dia? Saya tidak bisa membayangkan ini adalah gadis yang penuh dengan udara heroik saat itu. Jika itu dia, maka bukankah aku akan menjadi yang dia teriak? Petik 1. Bibir Tang Wulin melengkung aneh. Dia mengangkat bahu tanpa daya. Karena dia sudah menghadapi situasi ini, dia tidak bisa membiarkannya. Baginya, semudah mengangkat jari. Dia mengambil langkah cepat ke depan ketika dia dengan cepat bergerak dan muncul di lingkaran dalam mereka. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan kaki kirinya. Gelombang getaran lemah segera menyebar. Seiring dengan singlet kuning, tubuh pemuda lainnya bergetar juga dan mereka berdiri di sana, lumpuh.
Mereka hanya orang biasa. Mereka terguncang selama beberapa waktu dan pikiran mereka kacau. Tang Wulin menarik wanita itu. Tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi mereka telah meninggalkan tempat itu hanya dalam beberapa langkah. Mereka berbelok ke jalan lain dan menghilang. Singlet kuning dan para pemuda lainnya kembali normal dalam beberapa detik. Di mana mereka? Ketika singlet kuning memperhatikan bahwa daging berair yang hendak memasuki mulutnya telah menghilang, dia langsung marah. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Tang Wulin telah merebut wanita itu dari mereka, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli seberapa mabuk tuan jiwa itu, begitu mereka merasakan bahaya, mereka masih akan secara refleks membela diri. Untuk orang-orang biasa seperti mereka, bahkan jika wanita itu baru saja melepaskan jiwa bela dirinya, dia bisa dengan mudah menghancurkan kehidupan mereka. Blair, Tang Wulin berdiri lebih jauh. Dia mengerutkan kening saat dia melihat wanita yang muntah. Bau alkohol yang pekat benar-benar tidak menyenangkan. Jika orang ini tidak berhubungan dengan dia akan senang untuk pergi dan tinggal jauh. Setelah muntah selama sekitar 15 menit, wanita itu tampak merasa lebih baik. Namun, dia masih belum bisa bangkit kembali. Tang Wulin berdiri di belakangnya. Dia meletakkan lengannya di bawah ketiaknya dan menariknya dari tanah. Kemudian, dia berjalan ke toilet umum di samping. Di bawah tatapan terkejut orang-orang yang lewat yang ada di sana hanya untuk menyelesaikan urusan mereka dengan alam, ia menopang pinggang wanita itu dengan lengan kirinya, menekan kepalanya ke dalam baskom, dan memutar keran. Dia membiarkan air sedingin es dengan cepat mengalir ke kepala wanita itu. Wanita itu segera ingin berjuang, tetapi jari Tang Wulin yang ditempatkan dengan baik di pinggangnya telah membuat anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepenuhnya dibelas kasihan Tang Wulin. Kamu, apa yang kamu lakukan? Seorang wanita parubaya yang lewat tidak tahan dengan pemandangan itu. Dia memarahi Tang Wulin. Tang Wulin menghela nafas. Putriku itu tidak ada gunanya. Dia sangat muda, tapi dia sering bergaul di luar dengan orang banyak yang salah. Aku harus memberinya pelajaran. Lihat ini, tidak bisakah kau mencium bau alkohol yang kuat padanya? Dia mengemudi aku marah. Petik 2. Siapa? Wanita itu sadar kembali di bawaan air dingin. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa berbicara. Air dingin menyembur ke mulut dan hidungnya di bawah kendali Tang Wulin. Itu benar-benar menekan ucapannya. Ketika wanita parubaya yang menanyai itu mendengar kata-kata Tang Wulin, ekspresinya segera berubah dan dia tanpa ampun berkata, orang-orang muda akhir-akhir ini banyak yang nakal. Kakak, kau melakukan hal yang benar. Aku mendukungmu. Tang Wulin saat ini tampaknya adalah pria parubaya. Dia tidak ragu untuk menggunakan penampilan luarnya. Dia membiarkan air mengalir selama 10 menit. Ketika kesadaran wanita itu menjadi kacau lagi, Tang Wulin menariknya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang lembut meremas semua air dari rambutnya. Dia membawanya keluar dari toilet umum dan kembali ke jalan. Shen Xing merasa tidak nyaman sekarang. Dia menggigil kedinginan. Air di toilet sangat dingin, dan dia memuntahkan sebagian besar alkohol yang dikonsumsi. Dia sadar saat ini, tetapi rambutnya masih basah. Seluruh kepalanya terasa dingin karena air keran yang mengalir. Tubuhnya menggigil dan bibirnya masih pucat. Namun, dia akhirnya bisa melihat penampilan orang di depannya. Kamu. Setelah dicuci oleh air untuk waktu yang lama, riasan tebal di wajahnya sudah lama hilang. Penampilannya saat ini jauh lebih indah daripada saat dia tidak memakai makeup. Itu dia. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Kembalilah ke rumah jika kamu sadar. Kamu seorang gadis, kamu harus minum lebih sedikit. Setelah dia mengatakan ini, Tang Wulin berbalik dan pergi. Dia tidak punya kewajiban untuk mengawasinya sejak awal. Apa yang dia lakukan barusan adalah apa yang memaksa dia untuk melakukannya. Dia tidak pernah berpikir ada hubungannya dengan Shen Xing. Berhenti di sana, Shen Xing tiba-tiba berteriak dengan suara femininnya. Namun, Tang Wulin tidak punya niat untuk menghiburnya. Dia terus pergi. Jejak amarah melintas di mata Shen Xing. Dia dengan cepat bergerak dan lingkaran cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Secara mengesankan, dia memiliki 5 cincin jiwa sekarang. Gerakannya sangat cepat. Dengan satu gerakan cepat, dia telah menghalangi jalan Tang Wulin. Ada yang lain. Tang Wulin menatapnya dengan mata tenang. Shen Xing terengah-engah.
Namun, alkohol dan dingin di tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah aliran kekuatan jiwanya. Siapa kamu? Mengapa saya merasakan aura yang akrab pada Anda? Saya tidak mengenali Anda. Sensing tumbuh dalam keluarga militer. Sekarang sebagai seorang jenius yang luar biasa di ketentaraan, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika dia sadar. Pria parubaya yang tampak biasa-biasa saja yang belum pernah dia temui sebelumnya memberinya rasa keakraban yang sulit untuk dijelaskan. Juga, indera keenamnya juga tajam. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan orang ini pergi. Mata gelap Tang Wulin yang sangat cocok untuk pria parubaya tiba-tiba menjadi cerah. Terkadang itu bukan hal yang baik untuk tidak tahu banyak. Dia mengangkat tangan saat mengatakan ini dan melanjutkan untuk memukul Sensing. Sensing tertegun dan ingin secara naluriah menghindarinya. Dia berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk menangkap orang di hadapannya dengan basis kultivasi Raja Roh 5 cincinnya. Namun, ketika dia ingin memblokirnya, dia takut menyadari bahwa pukulan lawannya yang tampaknya biasa tidak dapat dihindarkan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika pukulan itu mencapai dahinya. Visinya menjadi gelap dan dia jatuh di pantatnya. Ketakutan namun, pikiran Sensing menjadi sangat jernih pada saat itu. Aura yang akrab, suara yang akrab, dan sepasang mata yang akrab yang pada akhirnya mencerahkan. Itu dia, itu dia, itu dia. Dia mati-matian berteriak dalam hatinya. Namun, dia bahkan tidak dapat membuat satu suara pun. Kegelapan di depan matanya telah bertahan selama belasan detik sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika dia bisa melihat semuanya sebelum dia lagi, Tang Wulin tidak terlihat. Ia datang, dia di kota Mingdu. Pikiran ini melonjak seperti air mancur di hatinya. Sejak dia meninggalkan Korps Angkatan Laut Utara dan kembali ke kota Mingdu, mimpi buruk di benak Sensing telah muncul kembali. Awalnya masih pingsan, tapi lambat laun menjadi jelas. Dia seharusnya membenci orang yang pernah memerasnya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa mengumpulkan api amarah di hatinya. Lebih penting lagi, emosi yang sulit untuk digambarkan muncul di hatinya. Orang yang sama akan muncul dalam mimpinya setiap hari. Kesan yang ditinggalkan orang ini dalam benaknya tak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, Sensing memiliki kasus insomnia yang serius. Sangat buruk sehingga dia tidak bisa tidur tanpa bantuan alkohol. Bab 1140/1140. Saat itulah dia mulai mengalami masalah dengan penggunaan alkohol. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti itu. Dia di kota Mingdu. Dia di kota Mingdu. Petik 1. Meskipun kota Mingdu besar, setidaknya dia tidak akan melihat seluruh benua Douluo seperti jarum di tumpukan jerami. Selain itu, status keluarga Sen di kota Mingdu telah memberinya banyak sumber daya untuk mencari orang ini. Dia harus menemukannya terlepas dari biaya. Ketika dia memikirkan hal ini, Sensing merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Dia harus menangkap orang itu dan membuatnya berlutut di depannya untuk memohon pengampunan. Kemudian, adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia belum mengetahuinya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah menangkap orang yang penuh kebencian ini. Sensing menyisir rambut basahnya yang panjang. Tatapannya menjadi ditentukan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Tang Wulin, perjumpaan dengan Sensing hanyalah sedikit pembukaan. Dia kembali ke hotel dan pergi ke kamarnya untuk memulai meditasi. Waktu kultivasi setiap hari adalah yang terbaik untuknya. Perasaan peningkatan tiba-tiba setiap kali ia berkultivasi bukan satu-satunya alasan ia merasakan hal ini. Lebih penting lagi, dia dapat melemaskan semangatnya hingga batas tertinggi dan lebih merasakan segala sesuatu di dunia luar selama proses kultivasinya. Penempaannya hari ini telah memberinya banyak sensasi baru. Pemahamannya tentang ranah spirit domain semakin dalam. Spirit domain realm hampir menjadi batas bagi para master jiwa. Tidak ada yang yakin dengan apa yang terjadi setelahnya. Semua orang hanya tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melangkah lebih jauh dari spirit domain realm. Bahkan Douluo Limit pun tidak bisa melakukan itu. Seseorang mungkin harus menjadi dewa untuk mencapai asal surgawi. Dia tidak mengatakan apapun sepanjang malam. Dini hari, Tang Wulin memberikan kartu tabungannya kepada Long Yuxue untuknya membeli beberapa keperluan untuk semua orang. Dengan rekan kapten seperti dia,
dia benar-benar bisa merasa nyaman. Tang Wulin sudah memiliki beberapa rencana tentang langkah masa depan mereka. Setelah menghubungi Molan di kota Mingdu, dia akan membawa yang lain dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Pertama-tama mereka akan pergi ke suatu tempat dekat lokasi bekas kota Shrek. Termasuk kota Heavendow, daerah sekitar kota Shrek tanpa ragu adalah wilayah yang paling dipengaruhi oleh Akademi Shrek. Akan lebih bermanfaat bagi mereka untuk menemukan pendukung Akademi Shrek di sana. Tang Wulin selesai sarapan dan pergi ke kafe tempat dia setuju untuk bertemu Molan. Dia tidak langsung masuk ke dalam kafe, tetapi dia malah berjalan di luar. Dia tidak merias wajah hari ini tetapi dengan sengaja memakai topi. Pinggiran topi yang lebar menutupi wajahnya. Dia hanya mengamati sekeliling saat dia menyelidiki dengan kekuatan rohaninya. Dia tidak merasakan kesalahan. Dia kemudian berdiri diam di sudut jalan. Dia diam-diam menunggu waktu pengangkatan mereka. Perhatian adalah induk keselamatan. Inilah yang diajarkan setan-setan tua kepadanya. Kehilangan kewaspadaan setiap saat bisa merenggut nyawanya. Tang Wulin tahu bahwa ia memikul tanggung jawab yang berat. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat ini adalah dirinya sendiri. Karenanya dia berada dalam kondisi kewaspadaan abadi. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan memilih tindakan yang paling aman saat ini. Tuan, apakah Anda mau rokok? Seorang pedagang melewati Tang Wulin dengan kereta barang. Tang Wulin meliriknya dan melambaikan tangannya. Pedagang itu melanjutkan perjalanannya. Tang Wulin melihat bayangan yang dikenalnya di kejauhan. Tubuhnya masih lembut dan anggun. Dia mengenakan setelan profesional hitam dan tampak rapi dan penuh pengalaman. Namun, pada wajahnya yang sebelumnya lembut dan cantik, Tang Wulin melihat kesulitan hidup. Dia sepertinya telah berusia 1 dekade hanya dalam beberapa tahun. Tidak jauh di belakangnya, seorang gadis muda mengikuti. Gadis muda itu memiliki tubuh yang ramping dan berada di sisi kurus. Tingginya sekitar 170 cm dan mengenakan pakaian olahraga putih sederhana. Yang aneh adalah rambutnya juga putih. Hanya matanya yang biru. Dia tampak sangat aneh. Tang Wulin bahkan bisa merasakan ancaman yang datang darinya. Jelas bahwa gadis muda ini yang terlihat berusia tidak lebih dari 20 tahun adalah seorang ahli. Dia adalah ahli yang luar biasa pada saat itu. Kedua wanita itu memasuki kafe. Setelah melihat sekelilingnya, Tang Wulin juga berjalan ke arahnya. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Molan sudah duduk di tempat yang dijanjikan. Gadis muda yang mengikutinya duduk di meja sebelah. Pelayan itu mengatakan sesuatu kepada Molan. Tang Wulin mengendalikan emosinya yang bersemangat sebelum dia berjalan menuju Molan. Dia duduk di seberangnya. Tubuh Molan bergetar ketika dia melihatnya. Ketika Tang Wulin melepas topinya dan mengungkapkan penampilan aslinya, suara pelayan di sampingnya sepertinya telah terputus. Sebuah film air mata muncul di sepasang mata yang indah yang tampak seperti telah ada untuk selamanya. Gadis berambut putih memandang Tang Wulin dengan bingung. Namun, pantatnya yang lezat telah meninggalkan kursinya. Dia seperti macan tutul betina yang menyimpan energinya dalam persiapan untuk menerkamnya. Kakak, Tang Wulin memanggil dengan lembut. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Mereka langsung menyembur keluar saat dia meraih tangan Tang Wulin. Adik kecil, dia terisak terlalu pahit untuk berbicara. Pelayan itu rajin. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia dengan cepat meninggalkan mereka sendirian. Tang Wulin dan Molan mengunci mata. Air mata Molan tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli berapa kali dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat, ketika dia melihat Tang Wulin lagi, gerbang hatinya tidak bisa membantu tetapi dibuka. Dia menangis terseduh-seduh di depan adik lelakinya yang pernah menyelamatkan hidupnya. Tang Wulin meraih tangannya. Jutaan kata tidak cukup untuk menyampaikan apa yang telah mereka alami. Molan telah kehilangan keluarganya. Untuk Tang Wulin, itu sama. Ketika gadis berambut putih melihat Molan menangis sedih, dia pertama kali terkejut tetapi dia dengan cepat mengerutkan kening dan berjalan mendekatinya dan memberinya beberapa tisu. Molan menerima tisu dan menyeka air matanya. Dia berusaha sangat keras untuk menenangkan emosinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bertemu denganmu lagi di masa hidup ini. Pernyataan sederhana darinya mengandung kepahitan yang tak ada habisnya. Tang Wulin tidak mengeluarkan suara. Dia hanya memegang tangannya dengan erat. Baru sekarang Molan bisa melihatnya dengan baik. Dibandingkan dengan sebelumnya,
Tang Wulin saat ini jauh lebih tinggi dan lebih tampan. Dengan tubuhnya yang tinggi dan lurus, dia sudah memiliki penampilan sebagai orang dewasa. Namun, yang menyedihkan Molan adalah bahwa kemantapan yang mengalir keluar dari Tang Wulin adalah sesuatu yang melampaui usianya. Ketika dia memikirkan hal-hal yang mungkin dia alami, tidak ada keraguan bahwa rasa sakit yang dideritanya tidak kalah dengan miliknya. Sebagai putri administrator kota Dou Langit, dia selalu mengawasi Tang Wulin, yang adalah seorang siswa Akademi Shrek. Dia telah hilang di Star Luo Continent selama 3 tahun dan masih dengan cepat menjadi Kapten Shrek Seven Monster saat ini. Molan tahu semua informasi ini yang sulit diketahui oleh orang luar. Mereka telah berpisah selama sekitar 5 tahun sekarang. Tang Wulin telah tumbuh dewasa. Dia telah kehilangan energi yang dia miliki saat itu, tetapi sebagai gantinya kemantapan ini. Berapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung untuk menjadi seperti ini. Kupikir kamu sudah, mata Molan meneteskan air mata lagi. Tang Wulin berkata, aku masih hidup. Kakak, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Molan terus mengangguk, tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya yang meluap lagi. Tang Wulin dengan lembut menjabat tangannya. Saudari, karena kita berdua hidup, orang-orang itu harus membayar. Kita harus melakukan ini untuk kita dan seluruh umat manusia. Ketika dia mendengar kata-kata ini, air mata di mata Molan sepertinya langsung menguap. Kebencian yang mendalam dan mendalam menyembur keluar dari matanya. Dia bahkan tidak menyadari dirinya sedang menggali paku ke telapak Tang Wulin. Ya, mereka harus membayar. Ini bukan tempat untuk berbicara. Adik laki-laki, ikut aku. Saat dia mengatakan ini, Molan menarik Tang Wulin saat mereka pergi. Bab 1141. Ekspresi Tang Wulin dan gadis berambut putih itu tiba-tiba berubah. Mereka mengalihkan pandangan ke arah pintu masuk kafe. Pintu kafe didorong sangat terbuka. Selusin serdadu serbu senapan serbu yang mengenakan seragam militer menyerbu kafe. Mereka mengarahkan senapan ke pelanggan di kafe. Jeritan terkejut memenuhi kafe untuk beberapa waktu. Tang Wulin sedikit menyipitkan matanya, tatapannya masih sedikit kusam. Dari penampilan pakaian dan perlengkapan para prajurit ini, mereka jelas berasal dari tentara. Mengapa tentara tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah mereka ada di sini untuk Sister Molan? Petik 1. Tentu saja, selusin tentara muncul bukanlah hal yang sulit untuk ditangani. Namun, ini adalah kota Mingdu. Tentara paling elit ditempatkan di sini. Jika muncul masalah, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang besar. Tidak peduli seberapa kuat dia sebagai individu, tidak akan mudah baginya untuk menyelamatkan Sister Molan jika pasukan sudah siap berurusan dengannya. Kami di sini untuk urusan tentara resmi. Semua orang menundukkan kepala dan jangan bergerak. Mulailah mencari tersangka. Kafe itu tidak besar, untuk memulai. Ketika selusin tentara masuk, mereka pada dasarnya memenuhi seluruh toko. Tang Wulin menatap orang-orang di depannya dengan ekspresi mengantuk dan tatapan kusam. Berbagai pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah itu kebocoran informasi dari Tang Sek, Sisi Jiki, atau mungkin seseorang dari pihak saudari Molan? Petik 1. Berhenti. Pada saat ini, Molan tiba-tiba berteriak. Dia menghentikan para prajurit yang akan mencari pelanggan. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dari departemen mana kamu berasal? Siapa yang memberimu izin untuk mencari tersangka di siang hari bolong? Di mana surat perintahmu? Biarkan aku melihatnya. Di mana itu? Tang Wulin berdiri di samping Molan. Dia terkejut melihat betapa kakak perempuannya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Si tua itu tak kenal takut. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi para penumpang. Namun, dia jelas tidak memiliki cara yang mengesankan saat itu. Auranya sendiri bahkan bisa mengintimidasi dia. Para prajurit yang siap untuk memulai operasi mereka berhenti ketika mendengar suaranya. Tang Wulin tampaknya berdiri di samping Molan tanpa ragu-ragu. Dia melindunginya dari senapan serbu yang ditujukan padanya. Dari departemen mana kita berasal? Siapa yang ingin kamu tanyakan itu? Seorang letnan dua dengan dingin berkata, cari mereka. Kita tidak bisa membiarkan tersangka melarikan diri. Molan mendengus marah. Siapa yang berani? Apakah militer ini kejam? Anda mendapatkan gaji dari federasi dan menikmati bagian rakyat. Anda tidak diberi hak istimewa ini sehingga Anda dapat memerintah rakyat dan mendapat banyak uang darinya.
Saya ingin senang melihat siapa yang cukup berani untuk bertindak gegabah hari ini Xiao Bai. Hubungi polisi dan beritahu mereka tentang situasi di sini. Wulin, lucuti senjata mereka dan jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Jika tentara tidak dapat memberi kita penjelasan, saya tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Petik 2. Sikap Molan yang mengesankan membuat ekspresi perwira itu berubah. Jika dia berpikir bahwa Molan hanya tampak tangguh di luar tetapi takut di dalam sebelumnya, sekarang dia tidak memiliki pikiran seperti itu dalam benaknya. Jika dia seperti itu, tidak mungkin dia begitu mendominasi. Tidak ada yang bergerak. Dia berteriak dengan tergesa-gesa. Dia harus mengendalikan situasi terlebih dahulu. Namun, Tang Wulin sudah mulai bergerak. Sama seperti bagaimana dia mengendalikan beberapa kenakalan kemarin, dia hanya mengambil langkah ringan dengan kaki kanannya di tanah. Dia mengirim Golden Dragon Sakes kekuatan serangan bumi dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat ke kaki selusin tentara dengan ketepatan mutlak. Suara Letnan 2 terkemuka tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, Tang Wulin membuat lingkaran dengan tangannya. Selusin tentara ditarik bersama oleh Controlling Dragon Capturing Dragon ketika mereka duduk di lantai kafe. Tang Wulin berjalan dan perlahan-lahan menyita senapan serbu mereka. Kemudian, dia memukul mereka masing-masing secara bergantian untuk menutup garis keturunan mereka. Ketika dia menyelesaikan proses ini, gadis berambut putih yang disapa Molan sebagai Xiao Bao bahkan tidak punya cukup waktu untuk memutar nomor. Molan tahu bahwa Tang Wulin kuat. Saat itu, justru karena tindakan Tang Wulin bahwa seluruh mobil penumpang diselamatkan. Dia bahkan telah menjadi Kapten Shrek Seven Monsters saat ini. Namun, Molan tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin saat ini sudah sekuat ini. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia berbalik dan mengangguk ke arah Molan. Xiao Bai sudah memutar nomor itu. Baru sekarang Molan memberitahu para pelanggan di dalam kafe. Semuanya, tidak perlu panik. Harap bersabar sebentar. Saya Molan, anggota Parlemen Federal. Saya jamin semua orang bahwa Anda aman. Saya akan memastikan bahwa tentara memberikan penjelasan dengan sehubungan dengan perlakuan tidak adil yang baru saja diberikan tentara kepada Anda. Saya minta maaf kepada semua orang di sini atas nama Federasi. Saat dia mengatakan ini, Molan membungkuk kepada orang-orang atas kemauannya sendiri. Molan. Ketika mereka mendengar nama ini, para pelanggan yang ketakutan di kafe langsung tenang. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdiskusi. Jelas bahwa mereka telah mendengar nama Molan sebelumnya. Molan telah menghibur para pelanggan dan Xiao Bai telah mengakhiri panggilannya. Pada saat ini, suara ledakan yang rendah datang dari luar. Dengan pemahaman Tang Wulin tentang senjata saat ini, dia bisa mengenali bahwa ini adalah suara yang dibuat oleh mesia pendaratan. Setelah seluruh proses barusan, hal pertama yang bisa dipastikan Tang Wulin adalah bahwa para prajurit ini tidak ada di sini untuk saudari Molan. Kalau tidak, mereka tidak akan diintimidasi olehnya. Jika mereka tidak di sini untuk saudari Molan, siapa yang mereka kejar? Dia telah melihat sekarang. Selain Xiao Bai dan dirinya sendiri, tidak ada guru jiwa yang hadir. Mungkinkah mereka ada di sini untuknya? Sebuah suara datang dari luar. Perhatian pada orang-orang di dalam, kami curiga ada penjahat yang dicari di antara kamu. Kami meminta kamu keluar dengan tangan di atas kepalamu. Kamu punya 30 detik. Jika tidak ada yang keluar setelah 30 detik, mesia kita akan memulai serangan mereka. Untuk menghindari terjebak dalam baku tembak, silakan keluar dengan tangan di atas kepala Anda segera. Petik 2. Molan mulai tertawa karena kemarahannya yang ekstrim. Bagus, sangat bagus. Aku ingin melihat siapa yang berani mengerahkan pasukan untuk kegiatan semacam itu. Aku akan pergi dulu. Dia melangkah keluar saat mengatakan ini. Xiao Bai tidak berani mengendur. Dia buru-buru mengikutinya keluar dari kafe. Molan hanya orang biasa, jika dia terkena serangan mesia, tidak mungkin dia aman. Sebelum pergi, dia menatap Tang Wulin. Jika bukan karena saudari ini, Molan tidak akan terkena situasi berbahaya seperti itu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia melotot ke Tang Wulin. Sebelum ini, dia selalu berada di samping dan dia belum melihat wajah Tang Wulin dari depan setelah dia melepas topinya. Baru sekarang dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kenapa orang ini tampan ini? Bahkan sebagai wanita, Xiao Bai tidak bisa tidak merasa iri padanya. Kenapa pria ini begitu tampan?
Tang Wulin secara alami berjalan di samping Molan. Dia berjalan keluar dari kafe bersamanya. Mereka keluar dari kafe. 4 Mesya sudah mengarahkan senjata mereka ke pintu kafe. 2 dari mereka adalah Mesya kuning sedangkan 2 lainnya secara mengejutkan adalah Mesya ungu. Tangan di atas kepalamu. Suara kasar datang dari Mesya. Namun, Molan tidak terganggu dan tidak takut. Dia dengan marah berteriak, "Mechas adalah alat penting tentara. Haruskah mereka digunakan oleh Anda untuk mengancam orang-orang? Saya akan memakzulkan kalian semua di parlemen untuk ini." Xiao Bai, ingat nomor seri Mesya mereka. Setiap Mesya militer memiliki nomor seri sendiri. Ini untuk memudahkan tentara mengelolanya. Tangan di atas kepalamu, apakah kamu mendengarku? Posisi Master Mesya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tentara biasa. Jelas, Tuan Mesya ini tidak terintimidasi oleh Molan. Sebuah sirene polisi yang memekakkan telinga terdengar di jalanan pada saat ini. Mereka panjang dan tak terputus saat mereka datang ke arah mereka. Polisi datang. Duduk di dalam Mesya ungu, ekspresi Tang Zihao sedikit berubah. Meskipun tentara tidak takut pada polisi dan bahkan memiliki posisi yang lebih tinggi, ini masih kota Mingdu. Menurut hukum federal, keamanan di dalam kota adalah tanggung jawab polisi. Mereka telah diperintahkan untuk menangkap seseorang hari ini. Jika mereka melakukannya dengan cepat, tentu tidak akan ada masalah. Namun, jika mereka harus menghadapi polisi, walaupun atasan mereka tidak takut mereka akan menghadapi beberapa masalah. Yang lebih penting adalah, mereka belum menangkap orang yang harus mereka tangkap. Bab 1142-1142. Kapten, ini dia. Pada saat ini, Mesya ungu lainnya mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Tang Wulin. Tang Zihao dengan tegas bergerak dan berteriak. Tangkap dia. Mesya ungu di sebelahnya mengangkat meriam jiwanya dan melepaskan tembakan keras. Sekelompok cahaya melesat keluar dari laras dan dengan cepat meletus. Itu berubah menjadi jaring listrik dan dibebankan ke Tang Wulin. Tang Wulin mengambil langkah ke depan dan melindungi Molan di belakangnya. Seperti yang dia duga, mereka ada di sini untuknya. Dia baru saja tiba di kota Mingdu, siapa itu? Dia telah mengesampingkan Tang Sekte. Jika ada mata-mata di Sekte Tang, tidak mungkin mereka tidak akan tahu bahwa ia akan bersama anggota parlemen dan mereka tidak akan mengerahkan pasukan dengan begitu gegabah. Jika bukan Tang Sekte, mungkinkah itu? Siluet basah dengan cepat muncul di benaknya. Dia melemparkan pukulan sederhana dan langsung. Ledakan rendah meledak di udara. Dia tidak menggunakan keterampilan apapun. Itu hanya pukulan lurus sederhana. Jaring listrik tampaknya telah menabrak penghalang karena langsung terhalang di tengah suara ledakan rendah itu. Molan merasakan perasaan kaget dan marah yang campur aduk. Dia dengan marah berteriak, "Kamu berani menyerang kami?" Xiao Bai bahkan tidak bergerak. Misinya adalah untuk melindungi Molan dan bukan yang lain. Selain itu, dia ingin melihat seberapa kuat Tang Wulin karena dia dengan mudah dapat melumpuhkan para prajurit di dalam kafe. 2 pedang duel besar secara bersamaan menebas keluar dari samping. 2 Mesya kuning telah bergerak. Target mereka masih Tang Wulin. Meriam jiwa Tang Zihao juga ditujukan pada Tang Wulin. Pikiran Tang Zihao sangat jelas dalam benaknya. Mereka akan menangkap Tang Wulin dalam waktu sesingkat mungkin dan melapor kembali ke atasan mereka. Adapun prosedur setelah itu, atasan mereka secara alami akan merawat mereka. Dalam sekejap, keempat Mesya telah meluncurkan serangan jarak dekat dan jarak jauh terhadap Tang Wulin. Karena mereka dapat melakukan misi di dalam kota Mingdu, mereka tidak diragukan lagi yang terbaik di antara prajurit elit tentara. Apakah itu kekuatan individu atau keterampilan bertarung mereka? Mereka berdua sangat kuat. Mereka jelas luka di atas Master Mesya dari peringkat yang sama. Namun, mereka tidak tahu lawan seperti apa yang mereka hadapi. Pemenang ganda jaringan pertempuran Dao Bintang Federal pertama yang dikenal sebagai Raja Naga Emas, dianggap sebagai pakar paling kuat dari generasi muda, dan pemimpin 7 monster Shrek saat ini, Tang Wulin. Dentang. Udara sepertinya membeku ketika 2 pedang duel menghantam. Master Mesya dari 4 Mesya bersama dengan Tang Zihao menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dalam menghadapi serangan dari 2 pedang duel, Tang Wulin bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Dia tidak melepaskan baju zirah pertempuran atau Mesyanya, juga tidak menghindar. Dia hanya bereaksi dengan tindakan sederhana. Dia mengangkat tangannya dan merentangkannya. Sepasang pedang duel menebas telapak tangannya yang terbuka.
Untuk menyebutkannya dengan cara lain, dia baru saja merentangkan kedua lengannya dan meraih sepasang pedang duel yang memiliki udara luar biasa mengesankan dan lebih dari 10 ton energi ledakan. Kedua mecha kuning itu merasa seolah-olah mereka tidak menebas tubuh manusia, tetapi logam yang sangat keras. Kedua pedang duel tiba-tiba berhenti. Pikiran yang sama muncul di pikiran mereka pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Tanpa menggunakan jiwa bela diri atau senjata, bagaimana mungkin baginya untuk memblokir serangan mecha hanya dengan tubuh manusia? Ini, apakah dia masih manusia? Petik 1. Mereka tertegun, tetapi Tang Wulin tidak. Detik berikutnya, dia sangat berjabat tangan. Para Master Mecha kehilangan kendali atas mecha kuning mereka saat mereka bergoyang dan jatuh dengan keras ke tanah. Kedua pedang duel jatuh dari tangan mereka pada saat yang sama. Tang Wulin membuangnya. Mereka memotong dua meriam jiwa mecha ungu dan secara paksa membelokkan tujuan mereka ke langit. Amunisi mereka naik ke langit dan meletus seperti kembang api yang menyilaukan. Mereka masih gagal menyebabkan kerusakan pada Tang Wulin. Bahkan Xiao Bai yang telah menggunakan ekspresi dingin sejak awal mulai memandang Tang Wulin dengan mata berat. Ini, apakah dia masih manusia? Di matanya, Tang Wulin pada dasarnya adalah naga ganas dalam bentuk manusia. Tangan kosong. Dia menggunakan tangan kosongnya. Dia bahkan tidak merasakan satu ons pun kekuatan jiwa dari Tang Wulin. Dia secara paksa memblokir dua mecha dan mengalahkan dua mecha dengan tangan kosong. Dia bukan manusia. Orang ini jelas bukan manusia. Petik 1. Tang Wulin sudah melompat ke udara. Dia tampaknya baru saja mengayunkan tubuhnya dan dia sudah tepat di depan mecha Tang Zihao. Dia menepuk lutut mecha dengan ujung jari kakinya. Mecha ungu besar yang kuat mengeluarkan suara meledak memekakkan dari sendi lututnya dan lututnya hancur. Tang Wulin mengendarai momentum saat dia melompat dan mendaratkan pukulan di pinggang mecha ungu. Ledakan. Saat dia mendengarkan sirene yang memekakkan telinga, Tang Zihao merasakan mecha kesayangannya jatuh ke samping. Dia masih dalam kondisi setengah linglung. Untuk bisa menjadi pemimpin skuadron dari Komando Garnisun Kota Mingdu, pengalaman tempurnya cukup kaya. Namun, belum pernah sebelumnya dia bertemu lawan seperti ini. Apakah orang ini benar-benar manusia? Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak Tang Zihao ini. Detik berikutnya, mechanya sudah jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Tang Wulin tiba-tiba berubah arah di udara. Elemen angin berkumpul di sekelilingnya dan menopang tubuhnya. Dia menerjang ke arah mecha ungu terakhir dengan sudut pengalihan yang tampaknya menentang semua hukum fisika. Ledakan. Meriam jiwa akhirnya ditembakkan. Amunisi besar tampaknya hampir melahap tubuh Tang Wulin dalam sekejap. Molan tidak bisa menahan teriakan terkejutnya. Tidak peduli seberapa mendominasi dia dibandingkan dengan sebelumnya, dia masih seorang wanita. Tanpa jiwa bela diri sebagai perisainya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk memerintahkan Xiao Bai untuk membantunya saat ini. Namun, kekhawatirannya berubah menjadi kejutan di saat berikutnya. Dari sudut pandang Molan, amunisi jiwa yang melahap tubuh Tang Wulin tampaknya telah menghilang dalam sekejap mata. Itu telah kehilangan semua jejak keberadaan dalam sekejap. Tang Wulin berjalan keluar dari gempa susulan yang dibuat oleh amunisi dan terbang menuju mecha ungu seperti bintang jatuh. Mecha mengaktifkan semua penghalang dan melemparkan pukulan. Master mecha ungu mecha ini memiliki refleks yang cukup bagus, tetapi semua yang dia lakukan adalah sia-sia dalam menghadapi kekuatan absolut. Ledakan. Dari tinju putih giok Tang Wulin, kekuatan ledakan mengerikan meledak seolah-olah itu datang langsung dari neraka. Hambatan mecha ungu langsung hancur. Bahkan kepalan logamnya hancur total ketika tubuhnya jatuh ke belakang. Tang Wulin melemparkan pukulan dengan tangan kirinya. Ketika dia mengayunkan tinjunya, orang bisa melihat bahwa udara di sekitar tinjunya dikompresi oleh kekuatan tak terlihat. Itu membengkokkan cahaya sampai membentuk lingkaran cahaya yang mengelilinginya. Lalu suara ledakan yang menusuk bergema. Mecha ungu itu tampaknya telah dihantam oleh kekuatan tak terlihat di dadanya. Itu bergulung dan jatuh dengan keras ke tanah. Meriam udara. Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa Yuanen Yehui. Dia hanya meniru kemampuan Yuanen Yehui dengan kekuatan murni. 1 lawan 4. Sementara dia menghadapi 4 mecha, dia hanya mengandalkan kekuatan murni dan kekuatan spiritual untuk mengendalikan medan perang dari awal hingga akhir. Inilah kekuatan sebenarnya.
Dia dengan ringan jatuh ke tanah. Keempat Mesya telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Pada saat ini, mobil polisi dengan sirene mereka tiba dan dengan cepat mengepung tempat kejadian. Molan tidak bisa membantu dan berkata, mobil-mobil polisi selalu terlambat. Dia bahkan memelototi Xiao Bai setelah mengatakan ini. Dia sepertinya menegurnya karena tidak membantu dalam situasi sebelumnya. Xiao Bai memiliki tampilan yang sedikit tidak berdaya. Tatapannya terhadap Tang Wulin sangat berbeda dari dinginnya es di awal. Itu fanatisme terhadap lawan. Bab 1143 banding 1143. Meskipun dia tidak bisa mengetahui basis budidaya Tang Wulin yang sebenarnya, dia tahu dia mampu mengalahkan empat Mesya hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Terlepas dari jiwanya yang bela diri, ia seharusnya tidak dipandang rendah. Molan sangat menyadari situasi sulit dengan identitas Tang Wulin sekarang, jadi dia tidak menyebutkan kepada siapapun bahwa dia adalah seorang siswa dari Akademi Shrek. Dengan demikian, Xiao Bai tidak menyadari hal ini, tetapi dia tahu bahwa pria di depannya sangat kuat. Dia lebih tangguh dari yang dia bayangkan dan merupakan lawan yang cukup mengesankan. Tang Wulin kembali ke sisi Molan dengan lancar dan tersenyum padanya. Dia berdiri diam di belakangnya dan bertindak seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya bukan miliknya sama sekali. Polisi tiba seperti segerombolan lebah. Peralatan mereka lebih sederhana dan kurang canggih daripada para prajurit. Namun demikian, mereka masih merupakan perwakilan dari pasukan keamanan publik di seluruh kota Mingdu. Kelompok pertama petugas polisi terkejut ketika melihat empat Mesya terbaring di tanah. Sersan polisi terkemuka dengan pangkat tinggi mengarahkan pandangannya pada Molan saat ia berlari dengan cepat. "MP Madam Molan, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di sini?" Molan memelototinya dengan dingin ketika dia berbicara dengan ekspresi marah. Militer menangkap orang-orang di kafe di siang hari bolong, meskipun tidak memiliki surat perintah. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga membawa senjata standar militer untuk mengancam publik. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menyisihkan Mesya mereka. Saya ingin bertanya, siapa yang berwenang ini? Mungkinkah uang pembayar pajak mempersenjatai mereka hanya agar mereka dapat membalikkan moncong mereka kembali kepada kita? Perilaku kasar militer memiliki sudah mengancam stabilitas dan persatuan seluruh federasi. Saya ingin meminta Anda semua untuk menyelidiki ini. Petik 2. Keringat segera pecah di dahi sersan polisi berpangkat tinggi. Dia bisa tahu pada pandangan pertama bahwa situasi di depan matanya bukanlah masalah kecil. Dia merasa lebih bermasalah setelah mendengarkan kata-kata Molan. Tentu saja, dia sadar bahwa MP Molan adalah perwakilan dari fraksi DOF. Meskipun dia masih muda, dia adalah kandidat yang sangat kuat di dalam fraksi. Terlihat jelas setelah pergeseran istilah baru bahwa dia adil dan tidak bersalah selain keluarganya menjadi korban kekejaman Roh Kudus. Akibatnya, dia ditinggal sendirian di dunia ini tanpa rasa takut sedikit pun akan ancaman yang tak terlihat. Dia berdiri di garis depan selama beberapa konfrontasi dengan Fashion Hawk dan menerima dukungan penuh dari anggota lama dan baru dari fraksi DOF. Meski begitu, sersan polisi tidak mampu menyinggung pihak lain juga, mengingat bahwa itu adalah militer. Apakah mereka diizinkan untuk menghadapi pasukan militer sebagai petugas polisi belaka? Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan berakhir dalam kesulitan besar. Seketika, dia punya ide dan dia dengan cepat menjawab, "Anggota parlemen Madam Molan, kita pasti akan menangani insiden ini dengan adil. Pertama-tama kita akan membawa prajurit-prajurit ini kembali ke kantor polisi dengan 2 kali lipat." Molan mengangguk. "Aku akan terus menindaklanjuti masalah ini. Tolong laporkan kepadaku kapan saja." "Iya." Sersan polisi berpangkat tinggi memberi hormat padanya sebelum dia segera memimpin petugas polisi untuk menangani para prajurit. Pada saat yang sama, mereka mulai mencatat pernyataan dari orang-orang yang berada di dalam kafe untuk memverifikasi urutan kejadian tertentu yang terjadi. Para prajurit yang ditangkap tetap dalam keadaan diam. Namun, polisi masih berhasil mengklarifikasi situasi segera melalui kata-kata para pengamat. Tidak ada keraguan bahwa militer benar-benar salah. Mereka menangkap orang tanpa izin. Apalagi itu dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Semua prajurit dan Mesya ini semuanya milik Komando Garnisun Mingdu. Komando Garnisun bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan Mingdu, tetapi tindakan memanfaatkan tentara untuk menangkap orang tanpa izin bukanlah masalah kecil lagi.
Akan sangat mudah untuk mengetahui yurisdiksi para prajurit ini hanya dengan melacak penunjukan unit militer mereka. Penolakan tentara untuk berbicara menunjukkan bahwa mereka sedang menunggu atasan mereka untuk mengelola insiden ini. Saat ini, mereka tidak akan pernah setuju untuk berbicara apapun yang terjadi. Di sisi Molan, Tang Wulin sedang menonton situasi dengan tatapan dingin. Dia menganggap cara polisi menangani situasi agak tepat. 4 Master Mesya di Mesya diundang untuk keluar. Mereka dijaga untuk sementara waktu dan hal yang sama dilakukan terhadap para prajurit di dalam kafe. Mereka akan diinterogasi secara terpisah nanti. Ketika polisi hendak membawa tentara-tentara ini kembali ke kantor polisi, tiba-tiba, sebuah kendaraan militer melaju dengan kecepatan penuh. Tampak jelas bahwa Tang Zihao merasa lega melihat mobil itu. Para perwira atasan ada di sini, jadi insiden itu tidak akan disematkan pada mereka lagi. Pada kenyataannya, apa yang telah mereka lakukan pada hari ini akan menghasilkan pengadilan militer jika seseorang mengejar masalah ini dengan serius. Kendaraan militer itu tiba-tiba berhenti. Seorang perwira dengan pangkat letnan kolonel militer yang tersemat di pundaknya keluar dari mobil yang dikawal oleh 2 mayor di sisinya. Tunggu, letnan kolonel berjalan dengan langkah besar dan tiba di depan sersan polisi berpangkat tinggi. Dia mengangkat tangannya dalam upaya untuk menghentikan polisi dari terus membawa para prajurit ke dalam gerbong polisi. Kami dari unit kontrol inspeksi dari Komando Garnisun. Apa yang terjadi di sini? Saya mendengar bahwa tentara kami melaporkan bahwa ada kesalahpahaman dengan unit polisi Anda. Pangkat sersan polisi sama dengan perwira militer ini. Dia menjawab dengan suara yang dalam, ada konflik yang terjadi sebelumnya. Para prajurit komando garnisun ini menerima perintah otoritas yang tidak dikenal untuk menggunakan senjata militer standar mereka untuk mengancam masyarakat dan mereka tidak dapat menghasilkan surat perintah penangkapan. Mereka bahkan telah menggunakan surat perintah penangkapan, mekanisme mereka untuk menyerang warga negara ini. Kami akan menyelidiki kasus ini dengan baik sehingga kami dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada orang-orang. Dengan demikian, saya akan membawa tentara ini kembali ke departemen kami sehingga mereka dapat terus bekerja sama dengan investigasi kami. Petik 2. Tidak, personil dari militer harus ditangani oleh militer kami. Ini tidak berhubungan dengan Anda. Tolong serahkan kasus ini kepada kami. Kami akan memberitahu Anda ketika ada perkembangan baru. Saat ia berbicara, Letnan Kolonel melambaikan tangan-tangannya untuk memberi isyarat kepada lebih dari selusin tentara, yang dipersenjatai dengan senjata bermuatan, untuk turun dari kendaraan dan memblokir jalan polisi. Tidak ada keraguan bahwa polisi datang dalam jumlah yang lebih besar, tetapi mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan prajurit yang sebenarnya yang dinilai dari peralatan dan kapasitas tempur mereka. Sangat baik, Molan berbicara dengan dingin, aku akhirnya melihat kekuatan militer secara langsung. Kamu siapa? Tanya Letnan Kolonel saat dia melirik ke arahnya. Molan menjawab dengan tenang, aku bukan siapa-siapa selain warga negara biasa. Kenapa? Mungkinkah aku tidak diizinkan berbicara yang sebenarnya? Sang Letnan Kolonel dengan dingin menjawab, ini adalah urusan resmi militer. Mereka yang tidak berwenang harus segera pergi. Kalau tidak, itu kejahatan karena memicu situasi politik militer. Molan tertawa karena ini benar-benar kasus yang nyaman dari seseorang mengirim bantal ketika seseorang mengantuk. Dia hanya khawatir tentang kurangnya pengetahuan tentang keterlibatan militer, yang bisa membuat orang-orang Hawk fraksi terkendali. Xiao Bai mengangkat tangannya dan menggunakan komunikator jiwanya untuk merekam adegan yang terjadi di depan matanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak diizinkan merekam ini. Letnan Kolonel bereaksi cepat ketika dia menyadari apa yang dilakukan Xiao Bai. Gagah, seorang mayor tiba sebelum Xiao Bai. Dia mengangkat tangannya saat dia meraih lengannya. Xiao Bai menggerutu marah. Dia mengayunkan tangan kirinya ke depan dengan kecepatan kilat yang menyebabkan sang mayor mengeluarkan erangan teredam. Dia mundur beberapa langkah sebelum menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Dia melihat sesuatu telah dicap di telapak tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu adalah kata-kata kecil yang mengatakan, Biro Federal Pengawal Pusat. Sang mayor mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah membaca kata-kata ini. Dia sangat menyadari Biro Federal Pengawal Pusat. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik elit yang bertanggung jawab atas keamanan para pejabat tinggi pemerintah federal.
Seseorang harus memiliki setidaknya basis budidaya Raja Roh 5 cincin dan juga menjadi Master Mesya dari setidaknya peringkat ungu untuk didaftarkan ke Biro Federal Pengawal Pusat, jadi dia juga harus menjadi Master Mesya. Munculnya seorang petugas dari Biro Federal Pengawal Pusat mengungkapkan identitas wanita paruh baya yang berbicara sebelumnya. Baiklah, kalian semua berani menyerang militer. Sang Letnan Kolonel hanya melihat kawannya dipukul mundur oleh Xiao Bai, jadi dia tidak tahu secara spesifik situasinya dan hampir kehilangan emosinya. Di sisi lain, Mayor itu tidak bodoh. Dia kembali ke sisi Letnan Kolonel dengan cepat dan mengangkat telapak tangannya agar atasannya melihatnya. Ekspresi Letnan Kolonel berubah juga setelah membaca kata-kata di telapak tangan sang Mayor karena dia tahu bahwa dia dalam kesulitan besar. Misi paling penting untuk Biro Federal Pengawal Pusat adalah untuk melindungi anggota parlemen. Hanya anggota parlemen yang memenuhi syarat untuk dilindungi oleh mereka dan, pada kenyataannya, tidak setiap anggota memenuhi syarat. Tidak ada keraguan bahwa wanita paruh baya di hadapannya adalah anggota parlemen. Selain itu, ia dapat mengatakan bahwa ini adalah anggota parlemen yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan militer jika dilihat dari sikapnya. Meskipun fraksi Hawk menduduki posisi dominan saat ini, dalam kenyataannya, mereka masih membutuhkan dukungan rakyat dalam pemilihan umum dan selama proses pengambilan keputusan yang sangat penting. Dia takut citra militer akan ternoda jika masalah hari ini tidak ditangani dengan benar. Mereka tidak bermaksud masalah kecil ini menyebabkan keributan, tapi dia tidak berharap itu akan sejauh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat masam. Molan berbicara dengan tenang, "Mengapa? Apakah kamu ingin membawa saya juga? Saya ingin melihat siapa yang berani mencegah bisnis resmi polisi." Banyak perasaan berbeda berdesir di wajah Letnan Kolonel itu. Dia tahu bahwa ini akan sangat sulit jika dia membiarkan polisi mengambil orang-orangnya. Bahkan seorang perwira tinggi dari militer tidak berani bertindak gegabah dalam situasi seperti itu. Bagaimanapun, Federasi Douluo masih merupakan benua yang demokratis. Kita akan membahas lebih banyak setelah kita mengambil orang-orang kita. Letnan Kolonel membuat keputusan cepat. Saat dia melambaikan tangannya dan memberi perintah, dia berjalan ke depan Xiao Bai dengan langkah besar dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir tembakannya. Dia bahkan tidak melirik Molan karena dia pura-pura tidak mengenali identitasnya. Dia menatap Xiao Bai dengan tenang. "Nona, tolong jangan terus merekam lagi. Harap prihatin demi reputasi kita. Kami akan membalas kebaikanmu di masa depan."